Aku melompat ke dapur untuk melihat tas apel yang ayah siapkan untuk piknik sekolahku. Oh, betapa perhatiannya dia. Aku dengan bersemangat menggigitnya. Tapi rasanya seperti dibiarkan membusuk selama 1 dekade. Aku dengan panik memeriksa tasnya dan melihat ini bukan satu-satunya yang busuk. Ayah! Hai, aku Doris, dan hal seperti ini adalah kejadian sehari-hari bagiku. Ayahku yang kikuk dan buta warna merupakan dua faktor yang membuat hidup menarik. Sejak ibu meninggal, aku harus mengawasinya seperti elang. Kalau tidak, dia akan mengacaukan segalanya. Suatu kali dia memanggang seekor kalkun, tapi itu sangat mentah sampai kalkun itu terlihat akan melompat dari piring dan berlarian di rumah. Dan pada ulang tahunku yang terakhir, dia memberiku sepasang sarung tangan berbeda, satu oranye terang dan satu hijau neon. Dengan enggan aku mencobanya, terlihat seperti badut, sementara orang-orang tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari semua itu, dia tetap seorang ayah yang luar biasa di mataku, seorang seniman super berbakat dengan karya seni yang luar biasa. Asalkan diberi label pada warna cat, dan juga merupakan pendukung besar impianku. Sejak pertama kali dia membantuku berseluncur di danau, aku tahu itulah panggilan hidupku. Jika aku bisa jadi seorang seniman meski aku buta warna, bagaimana beberapa rintangan saja bisa menghentikanmu jadi skater? Bravo, aku pasti akan memberinya nilai 100, kecuali bahwa dia punya satu aturan gila, tidak boleh berkencan sampai aku berusia 18 tahun. Bukannya aku terlalu mikirin cowok, satu-satunya anak laki-laki yang aku ajak bicara adalah tetanggaku, Ben, dan ayah sepertinya suka dia. Anak itu cukup baik, dia suka menggambar, seniman adalah orang penuh perhatian, sama sepertiku. Hohohoho. Dan sepertinya dia juga tak tertarik pada perempuan. Aku tidak yakin tentang itu, tapi benar kami tidak akan pernah menjadi pasangan. Sikapnya yang lembek jelas bukan tipeku. Bagaimanapun sangat menyenangkan memiliki dia sebagai teman. Sejak kami kecil, Ben selalu menuruti apapun yang aku minta. Dari menggambar-gambar unicorn untuk kamarku, memberiku satu-satunya es pop miliknya, hingga hal-hal yang lebih seru. Seperti mengetuk-ngetuk dan berlari setelah menutupi mobil tetangga dengan tisu toilet. Hah! Dan sekarang dia selalu mengantarku ke latihan skating di beberapa kota jauhnya. Dan hanya duduk di sana sambil menulis sesuatu sampai aku selesai. Sepanjang bulan ini aku telah berlatih sangat keras untuk kompetisi besar mendatang di kota. Aku akan membawa pulang medali. Inilah waktuku untuk bersinar. Aku mulai meluncur, membiarkan ritme mengendalikan gerakanku. Angin dingin yang menyenangkan menerpaku seolah aku sedang terbang. Sudah waktunya untuk lompatan Excel. Aku melompat ke udara seperti bola kapas, tetapi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh tertelungkup. Alhasil aku menduduki peringkat 29 dari 30. Ya, namun yang mengejutkan ada satu juri yang memberiku nilai tinggi. Akhirnya seseorang melihat potensiku. Aku berseri-seri ketika pria imut ini mendekatiku. Hai, aku Lukas. Aku cuma mau bilang kalau kamu benar-benar tepat sasaran. Oh, dia orang itu. Aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Kubawa ke tempat spesial seperti dirimu bagiku. Ini jelas melanggar peraturan ayah, tapi astaga, senyumnya yang mematikan membuat perutku mual. Jadi aku akhirnya mengatakan ya. Aku dengan bersemangat memberitahu Ben, tetapi dia menatapku dengan wajah masam. Hei, ayahmu tidak akan senang jika dia mengetahui hal ini. Jangan biarkan dia tahu. Luke adalah seorang ahli sehingga dia dapat membantuku mengasah bakatku. Kamu akan merahasiakan ini ya kan? Jadi inilah kencan pertamaku. Luke sangat manis. Dia memuji seluncur esku dan terus-menerus memberiku tatapan penuh kasih sayang. Makanan kami telah tiba, dan enaknya... Selamat makan. Aku dengan anggun mencoba kentang tumbuknya, dan langsung merasakan nikmatnya rasa mentega hangat, daun bawang, dan sesuatu yang runcing. Jepit rambut, aku segera berdiri, meminta untuk bertemu manajer. Tetapi Luke menghentikanku. Sayang, kamu menemukan hadiah dariku. Lalu dia mengambil jepit rambut itu, menyekanya di bajunya, dan memakaikannya di rambutku. Mungkin ini hal yang biasa dilakukan para pria saat berkencan, bukan? Hanya saja acara hadiah miliknya tidak berhenti sampai di situ. Kemudian aku menemukan cincin di steakku, lalu gantungan kunci di saladku. Kamu lucu, sama seperti Lutso ini. Bukankah dia tokoh jahat? Tapi cherry di atasnya adalah tiket film di sandwichku. Look, tentang apa ini? Aku hanya berharap kita bisa terikat saat menonton film bersama. Kamu sangat membencinya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Pikirkan tentang itu. Itu agak aneh, tapi juga hal termanis yang pernah terjadi padaku. Luke punya cara lucu untuk menunjukkannya, tapi dia membuatku merasa spesial dan pusing dan mungkin jatuh cinta. Sebelum aku bisa berpikir jernih, dia sudah mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata dan bersiap untuk ciuman paling romantis yang pernah ada. Tapi kenapa bibirnya begitu keras dan tidak bergerak? Apa itu menu dan yang memegangnya adalah ayah? Kamu kenal orang tua gila ini? Aku adalah ayahnya. Kemudian ayah menyeret kursi tambahan ke meja kami, duduk dan mulai mengoceh. Lalu saat Luke tidak melihat, ayah menuangkan merica ke kopinya. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Luke yang malang meneguknya dan meludahkannya kemana-mana. Maaf, aku pikir itu gula, soalnya aku buta warna, jadi itu adalah kesalahan yang tidak sengaja.
Setelah itu, dia secara tidak sengaja memercikkan saus ke meja Luke, lalu mengambil gelas anggur merahnya dan menuangkannya ke atas Luke, sambil mengatakan dia sedang mencoba untuk membersihkannya. Cukup, orang tuamu sudah gila. Tidak ada yang akan berkencan denganmu lagi. Lalu dia bergegas pergi. Aku sangat marah, bagaimana bisa ayah mempermalukanku seperti ini? Kamu mengontrol, gila dan melakukan hal-hal paling bodoh. Kamu tidak izinkan aku jadi diri sendiri dan menakuti teman kencanku. Tak satu pun permintaan maafnya bisa menggugahku. Aku punya hak untuk menentukan pilihanku sendiri tanpa ayah menyelah dan bersikap konyol. Jadi, aku menggunakan tabunganku, aku pindah dari rumah untuk memulai hidup baruku. Kebebasan ini lebih besar dari luar biasa. Aku bisa berbicara dengan pria manapun dan berkencan sebanyak yang aku mau. Hanya saja aku tahu selalu ada perhatian ekstra yang tertuju padaku. Apa kamu merasa ada yang memperhatikan kita? Tidak mungkin, hanya kamu dan aku. Aku bersenang-senang, mau lakukan lagi? Oh, apa-apaan? Jika ayah mengira dia bisa menghentikanku dengan berbuat macam-macam seperti ini, dia salah besar. Yang terjadi justru sebaliknya. Aku mulai berkencan dengan banyak pria, meskipun aku tidak terlalu menyukai mereka. Senang sekali dimanjakan oleh laki-laki, dan kamarku selalu penuh dengan hadiah mereka. Aku memberitahu Ben semua kisah kencanku, tapi dia hanya mengerutkan kening. Yo, pelan-pelan, kamu mau kencan kilat ke seluruh kota? Men, itu hanya kencan. Bukannya aku setuju menjadi pacar mereka atau apapun. Tapi kamu bahkan tidak mengenal mereka atau apa niat mereka. Ayahku tidak memahamiku. Kenapa sekarang kamu terdengar seperti dia? Baiklah, kamu tidak merasa perlu datang ke sini atau memberiku tumpangan atau apapun. Aku bisa berangkat sendiri ke sekolah dan mengajak teman kencanku untuk ikut berlatih mulai besok. Maafkan aku, Doris. Lupakan yang aku katakan. Aku mungkin hanya terlalu memikirkan hal-hal lain. Ya, Ben. Bagaimanapun juga dialah orang yang bisa kuandalkan. Bagaimanapun menjadi seorang serial dater dapat menimbulkan masalah. Aku mengacaukan minat Gregory dengan minat Ivan. Aku lupa aku sudah menceritakan kisah lucuku kepada Anton untuk ketiga kalinya. Aku terlambat untuk kencanku dengan Hector karena shiftku sebelumnya dengan Rian memakan waktu lebih lama dari perkiraanku. Lalu karena sangat lelah karena semua kencan ini, aku tertidur saat makan bersama Christian. Beruntungnya aku, Ben selalu siap membantu. Ada apa? Kamu terlihat capek? Entahlah, berkencan pada awalnya menyenangkan, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk istirahat. Dan sekarang aku bahkan tidak bisa membedakan orang-orang. Hei, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa, senang rasanya tidak harus berbagi alfabet kepadamu. Jangan khawatir, kamu satu-satunya B dalam hidupku. Suatu hari sepulang sekolah, sekelompok anak laki-laki mengelilingiku dan mulai menuduhku curang. Hei, aku bukan pacar siapapun, jadi itu tidak tergolong selingkuh. Aku masih jomblo, jadi aku bisa berkencan sebanyak yang aku bisa. Hanya saja kemarahanku sepertinya membuat mereka semakin marah. Saat semua orang ini meneriakiku, seorang polisi mendekat. Tunggu, apakah itu ayah? Hei, kalian berhenti mengganggu nada muda ini sekarang juga. Aku baru saja menyelesaikan kursus karate. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Lihat, haya. Sungguh sekelompok orang aneh. Syukurlah ayah datang ke sini tepat waktu untuk menyelamatkanku. Tapi sayang sekali dia melihatku gagal total. Jadi rasa maluku menjadi kemarahan. Siapa yang memintamu muncul dan membuat keributan? Berhentilah menggangguku dengan semua omong kosongmu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ketika aku kembali ke apartemenku, Ben sedang duduk di sana menungguku. Karena kewalahan dengan semuanya, aku menangis. Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan aku langsung merasa lebih baik. Tapi kemudian, Doris hentikan permainannya dan pulang saja. Permainan? Ini bukan permainan, ini hidupku. Aku berhak menjalaninya sesuai keinginanku. Kau terlalu pengecut untuk memahami hal itu. Begitu aku mengatakannya, aku menyesalinya. Ben tampak sangat terluka dan marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya lalu pergi. Sejujurnya aku berpikir dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah pergi. Tapi terserah, aku tidak membutuhkannya. Atau ayah juga. Sekarang aku harus membuktikan ayah aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kemandirian. Dan bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada Ben di sampingku. Tunggu dan lihat saja. Sudah kubilang, sekarang Tuhan memberkatiku dengan pria ini, Mark, seorang sahabat super kuat dan macho yang selalu siap melindungiku. Sayang, awas. Apa? Biarkan aku yang menangani ini. Lalu dia menjauhkanku dan meninju tepat ke dinding. Wow, itu nyamuk. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suatu kali kami sedang berjalan-jalan di taman sekolah ketika aku melihat Ben. Aku segera menatap Mark pada gadis cantik yang sedang kesusahan dan berkata, Sayang, aku sangat lelah. Aku pikir aku akan pingsan. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tiba-tiba dia mengangkatku ke atas bahunya dan membawaku pergi. Kepalaku berputar-putar dan membuatku benar-benar ingin pingsan. Aku memintanya menurunkanku dan membiarkanku duduk sebentar. Lalu tiba-tiba aku melihat Ben mengerutkan kening ke arahku. Melihatku baik-baik saja tanpa dia, bagaimana mungkin dia tidak kesal? Tapi siapa itu? Dia mulai menatap karya seninya dengan penuh semangat. Lalu percayakah kalian, dia memintanya untuk menggambar dia. Dan dia setuju. Aku tidak bisa tinggal di sini menonton drama konyol ini, jadi aku meraih tangan Mark dan menariknya pergi. Tapi malam itu aku terus bolak-balik dan bayangan Ben dan gadis itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Tidak, bukan masalah besar, itu hanya sangat menjengkelkan, itu saja. Terlalu banyak hal yang terjadi dan sekarang saatnya bagiku untuk fokus pada impianku bermain skating lagi dengan gula plumku.
Saat dia pergi membelikan kami minuman, siapa yang seharusnya datang kepadaku selain kencan pertamaku, Luke. Oh, kau masih bermain seluncur es? Menyerah saja, aku hanya memberimu nilai tinggi agar kamu berkencan denganku, jangan menyanjung dirimu. Ngomong-ngomong, orang tua gilamu masih baik-baik saja? Diam, ayahku benar tentangmu dasar brengsek. Brengsek? Oke, si brengsek ini akan memberitahu manajer arena untuk melarangmu datang ke sini selamanya. Aku menatapnya dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa, ketika entah dari mana Ben muncul. Aku rasa panitia skating tidak akan terkesan dengan skor palsumu, ya kan? Yang diperlukan hanyalah satu email dan kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada posisi di panel juri. Beraninya kamu! Lalu dia pergi dengan marah. Tepat pada saat itu, Mark kembali. Sayang, skating itu menyebalkan. Hentikan saja. Kalau begitu, ayo kita bermain trampolin. Doris, ayo berlatih. Tidak ada yang berani melarangmu sekarang. Siapa kamu, dasar aneh? Mark, berhenti. Itu Ben, temanku. Tidak. Cuma seorang kenalan. Doris, jaga dirimu bersama pria itu. Itu bukan urusanmu. Ayo pergi, Mark. Selamat tinggal, pecundang. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Ben bersama gadis itu lagi. Jantungku berdebar-debar dalam kesedihan dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Mungkin aku sudah terbiasa dengan Ben di dekatku dan sejujurnya aku sangat merindukannya. Mark segera mengikuti pandanganku ke Ben. Bukankah itu pria dari gelanggang es? Kenapa kamu melongo melihatnya? Dia menerjang ke arah Ben tepat setelahnya. Aku meraih lengannya untuk mencoba menghentikannya, tapi dia malah menarikku ke sudut. Kamu adalah pacarku. Ingat itu. Di depanku ada orang asing, itu bukan Mark biasa yang ku kenal. Dia seharusnya melindungiku, tapi sekarang yang kurasakan hanyalah ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Mark membungkuk untuk menciumku dan aku segera menghalanginya. Apa? Beraninya kamu? Oh tidak, aku kacau. Oh, meneror pacarmu sendiri. Bagus. Ben? Tepat pada waktunya, kamu sudah selesai denganku. Kemudian Mark mengambil pot bunga dan menyerang Ben, tapi aku dengan panik mendorongnya sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya. Dia tersandung menggumam sesuatu ketika tinju Ben muncul entah dari mana. Kamu ingin satu pukulan lagi? Mark mengayunkan tinjunya ke arahnya tetapi kemudian berbalik dan bergegas pergi. Aku menatap Ben dan tidak bisa mempercayai mataku. Dia kuat, protektif, sangat berbeda dengan Ben lembut yang kukenal selama ini. Doris, menurutku sudah waktunya kamu pulang. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa ayahmu melakukan itu? Ben benar, dan drama hari itu menyadarkanku betapa aku merindukan ayah. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Hai pemirsa, pertunjukan cerita animasi. Aku Crystal, seorang model dan influencer, dan aku di sini untuk penghargaan influencer trend like this. Ayo masuk dan bersiap-siap denganku. Aku tahu yang kalian pikirkan, penampilanku unik. Kalian tahu aku menderita vitiligo, suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya bercak pucat di kulitku. Ini pasti berbeda, tapi aku tidak melihatnya sebagai kerugian, melainkan salah satu keuntungan terbesar dalam hidupku. Sejak aku masih kecil, orang-orang selalu melongo melihatku di jalan, tapi untungnya ibu dan kakak perempuanku selalu ada untuk mendukungku. Sayang, mereka hanya memandangmu seperti itu karena kamu sangat berbeda. Ya, Crystal, jangan meragukan dirimu sendiri, kamu orang yang unik. Berkat mereka, aku semakin mengagumi penampilanku. Lalu suatu saat kami sedang berjalan-jalan di taman, pria berpenampilan eksentrik ini menghampiriku. Ya ampun, kulitmu, itu adalah sebuah mahakarya. Ternyata dia adalah Bo Ivanov, fotografer ternama dunia. Dia memohon padaku untuk menjadi model baginya, dan dengan dorongan dari ibu dan kakakku, aku menyetujuinya, dan fotoku menjadi viral. Saat itulah minatku pada dunia modeling muncul. Aku bergabung dengan agen model yang luar biasa ini, dan mempelajari semua pose untuk pemotretan, mengenakan pakaian cantik ini. Dan yang terbaik, merias wajah untuk melengkapi vitiligoku, bukan untuk menyembunyikannya. Sejak saat itu, aku bekerja keras, berkomitmen penuh pada pekerjaanku. Begitulah caraku menjadi wajah dari berbagai merek fashion dan membangun kerajaanku. Aku ingin membuka jalan bagi orang-orang sepertiku untuk mencintai diri mereka sendiri dan merayakan keunikan kita sendiri. Karena lihatlah aku, karirku, hidupku bisa sampai pada titik ini hari ini, semuanya berkat kulitku. Dan aku tidak akan mengubahnya demi dunia. Tapi kemudian pagi ini tiba, aku terbangun dan melihat, ya, vitiligoku sudah hilang. Ini tidak mungkin terjadi. Aku masih memiliki banyak peragaan busana dan acara yang dipesan untuk sisa tahun ini. Tanpa vitiligoku, apakah semuanya akan dibatalkan? Karena panik, aku menelpon manajerku, Alex, dan dia segera bergegas masuk ke apartemenku. Ini seharusnya tidak terjadi. Proyek dengan Red Rush minggu depan. Aku tahu itu. Apa yang bisa aku lakukan? Pergi ke dokter kulitku? Tidak, Krista. Jangan menyampaikan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Kamu tidak ingin merusak karirmu, ya kan? Ya, tidak. Tapi aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Tidak, kamu tidak bisa, tapi kamu bisa memasukkan vitiligomu. Cukup gunakan riasan, gambarlah. Apa? Maksudmu aku harus berbohong kepada semua orang? Itu pilihanmu. Baik, itu saja atau ucapkan selamat tinggal pada karirmu. Ini salah, aku tahu. Tapi aku telah bekerja keras untuk ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Aku rasa foundation bisa membantuku. Aku kembali ke kehidupan modelingku sehari-hari dan untungnya tidak ada yang curiga. Tapi aku sangat gelisah dan terus-menerus memeriksa riasanku. Crystal, apa kamu sudah dengar? Brand Raro sedang mencari model dengan ciri-ciri inkonvensional untuk koleksi fashion terbarunya. Kamu sangat cocok.
OMG, semua orang di bidang fashion pasti tahu tentang kreator Rarus, Pak Finnegan. Jika aku menjadi inspirasinya, itulah langkahku memasuki dunia mode kelas atas. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Aku meluruskan fokusku tanpa rasa takut berjalan ke dalam gedung ketika tiba-tiba heelku tersangkut. Aku terjatuh ke belakang, dan entah dari mana, lengan kuat ini melingkari tubuhku, dan aku langsung mendarat di pelukannya. Untuk sesaat di sana, aku bisa merasakan aroma ilahi menghipnotisku. Dior Sauvage ya kan? Kamu tidak banyak berubah ya, masih canggung meskipun kamu sekarang seorang superstar. Tunggu, suara ini Sam, cinta monyetku saat SMA. Ya ampun, pubertas telah memukulnya dengan keras ya. Samuel berlutut dan dengan lembut meletakkan kembali heel di kakiku. Yap, jantungku benar-benar berdebar kencang. Kamu akan ikut casting kan? Oh, iya, tapi bagaimana kamu? Aku salah satu juri. Aku harus pergi sekarang. Patah satu kaki, tapi tidak secara harfiah. Wow, Samuel sudah terkenal. Mengesankan. Tunggu, Kristal, kamu di sini untuk bekerja. Dan sekarang waktunya untuk bersinar. Aku melangkah sepanjang catwalk melakukan pose memutar kasku di akhir. Seperti yang diharapkan, semua juri terpesona. Pekerjaan ini aku kuasai. Saat itu, semua orang berkata, oh dan pada gadis di baris berikutnya. Itu Amanda. Dia dikenal sebagai super rookie yang menantang standar dunia modeling. Ironisnya, gelar itu pernah menjadi milikku. Tapi begitulah cara kerja industri ini. Kalian bisa dengan mudah diberhentikan jika tidak berhati-hati. Kami mendapatkan hasilnya tepat setelah casting. Seperti yang diharapkan, aku ikut serta dalam pertunjukan itu. Hore! Hey, Crystal kan? Amanda, fans beratmu. Katakanlah, bisakah seorang profesional sepertimu memberikan saran kepada pemula ini selagi kita berlatih bersama? Kamu tahu ini kompetisi kan? Itu berarti tidak ada bantuan. Lalu aku meninggalkannya. Hari pertama pelatihan dan aku sudah membuat kesalahan. Aku harus menyamar untuk menyelinap keluar dan membeli yang baru. Krisis dapat dihindari, tetapi hal ini membuatku terlambat 30 menit. Kamu itu profesional, bertingkahlah seperti itu agar kami yang amatir bisa menjadi teladan. Seorang veteran di bidang modeling, atau begitulah kata mereka. Cewek-cewek itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk melengsarkanku, terutama dia. Selamat datang semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian pada koleksi Haute Couture musim gugur 2023 kami yang terinspirasi oleh seni balet yang elegan. Jadi selain latihan, kalian akan memiliki kesempatan untuk mempelajari beberapa gerakan untuk menangkap esensi sebenarnya. Lalu aku akan memilih bintangku, vedetku. Balet? Aku tidak melakukan itu sejak kecelakaan itu. Aku yang berusia 6 tahun sedang mengadakan pertunjukan balet dan harus melakukan teknik berputar yang gila ini. Tapi entah bagaimana aku berakhir berputar-putar seperti gasing yang bersenandung, lalu wajahku menempel tepat di atas panggung. Aku tidak pernah melupakan gelak tawa penonton yang mengejek. Tidak, tenangkan dirimu Kristal, apapun tantangannya, aku akan berhasil dan mengguncang posisi vedet. Pelajaran pertama adalah catwalk, mudah sekali, tidak ada yang bisa menandingiku. Postur yang bagus, pose yang bagus sekali Kristal. Oh, dia manis sekali, bisakah kita istirahat sebentar dan mengagumi karya seni ini? Ayolah, kenapa kamu begitu malu hari ini Kristal? Vitiligomu kelihatan sempurna. Kecuali itu hanya keajaiban riasan. Tapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Astaga, pakaian ini terlalu ketat. Mereka membuatku meleleh seperti penyihir dari The Wizard of Oz, harus segera diperbaiki. Kemudian pada sesi lainnya, aku tidak bisa menjaga keseimbangan dan menjadi bergoyang-goyang seperti ubur-ubur. Sementara itu, Amanda dengan mudahnya mengeksekusi semua gerakan itu. Beberapa hari kemudian, Pak Finnegan mengadakan pemotretan, di mana kami harus berpose seperti balerina di platform berputar ini. Trauma masa lalu langsung kembali terlintas di kepalaku. Aku melangkah ke peron sambil gemetar seperti Lea. Hanya dengan Samuel memegang tanganku, aku bisa melakukan pose paling sederhana. Setidaknya semua sudah berakhir sekarang. Ya ampun, profesional kita sepertinya kelihatan agak berkarat ya kan? Mundur saja dan biarkan salah satu dari kami gadis-gadis muda yang mengurus ini. Benar, Amanda? Ayo berlatih, Zina. Amanda melangkah ke peron. Tubuhnya mulai bergerak seperti angsa sungguhan. Amanda yang cantik. Kamu anggun seperti balerina di kotak musik. Sekian, aku pikir kita berhasil. Bagus sekali. Seluruh penonton bertepuk tangan dan Amanda menjadi pusat perhatian. Sepertinya kamu bisa belajar satu atau dua hal dari juniormu. Dengar, aku mungkin bukan balerina terbaik, tapi aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang 1000% usahaku lakukan dalam hidup. Jadi aku tinggal nanti setelah latihan untuk berlatih lebih banyak, dimulai dengan peregangan. Aduh, tidak semudah kelihatannya. Oke, ayo coba lagi. Tinggal angkat kakiku dan... Wow. Oke, kali ini itu harus berhasil. Dan sekarang bagian tersulitnya, sur le point. Saat itu Samuel muncul. Mencoba menangkapku, tapi kami berdua akhirnya tersandung di lantai. Jangan berusaha terlalu keras, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Hanya saja, vedet itu sangat berarti bagiku. Aku tahu kamu bisa, kamu telah memberikan pengaruh positif, dan aku tahu bahwa energi dapat memberikan apa yang kamu mau. Tidak, vitiligoku. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud.
Tidak apa-apa, aku melewati batas. Aku akan pergi sekarang. Jangan, tolong. Jika kamu mengetahui kebenarannya, kamu tidak akan menganggapku terlalu tinggi. Hei, apa yang salah? Kamu bisa berbicara denganku, tahu? Saat itu, lampu di sekitar kami menyala terang. Apa yang kalian lakukan di sini pada jam segini? Samuel tampak kaget dan segera menjaga jarak dariku. Tidak ada, aku melihat Kristal berlatih. Aku pikir bisa memberinya beberapa nasihat. Itu tidak adil, aku juga membutuhkannya. Apa pendapatmu tentang releveku? Mereka mulai tertawa bersama seperti pasangan suami istri. Sejak kapan mereka menjadi begitu dekat? Setelah beberapa hari latihan intensif, aku mungkin belum menjadi master ballet, tetapi aku merasa lebih percaya diri menghadapi tantangan terakhir, yang memutuskan siapa yang akan menjadi vedette. Lihatlah desain busana cantik ini. Aku akan membuat angsa hitam yang sempurna. Aku mencoba gaun itu, tapi tanpa sengaja alas bedaknya tercoreng dan gaun itu tercoreng seluruhnya. Oh, tidak. Aku segera bergegas ke kamar mandi mencoba membersihkan noda tersebut. Foundation bodoh, dia tidak mau hilang. Pintu tiba-tiba terbuka dan masuklah Amanda. Kamu, vitiligomu sudah sembuh? Dan apa yang kamu lakukan dengan gaun itu? Aku mencoba menyembunyikannya, tapi dia sudah merebutnya dariku. Apakah itu noda alas bedak? Apakah kamu memalsukan vitiligomu? Tidak, aku memang didiagnosis mengidap vitiligo. Aku bersumpah. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Kupikir dia akan menggunakannya untuk melawanku, tapi yang mengejutkan dia terlihat patah hati. Aku menekuni dunia modeling karena aku merasa terinspirasi olehmu. Tapi sekarang kamu bilang itu semua cuma bohong. Bagaimana bisa? Amanda, tolong tunggu. Aku pikir kamu tidak suka padaku. Apakah itu penting? Sekarang setelah aku merasakan kebenarannya, kamu tidak pantas mendapatkan rasa hormatku. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku terlalu diliputi rasa takut kehilangan karir. Jadi aku tidak peduli bagaimana tindakanku bisa berdampak pada orang yang mengagumiku. Aku tidak lebih dari seorang munafik. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dengan riasan atau tidak, aku harus tetap setia pada diriku sendiri. Aku berjalan langsung ke panel juri dan menghapus semua alat bedakku tepat di depan mereka. Pak Finnegan, aku tidak sesuai lagi dalam koleksimu. Faktanya adalah vitiligoku telah hilang. Aku tidak lagi memiliki ciri-ciri yang tidak biasa. Jadi aku di sini untuk mengumumkan bahwa aku akan keluar dari pertunjukan. Aku sangat menyesal atas semua masalah yang aku sebabkan. Aku berbalik untuk berjalan keluar pintu, tetapi di sana berdiri Samuel. Crystal, aku tidak mengerti. Maafkan aku, Sam. Aku bukan orang yang kamu kira. Aku berlari pulang, bersembunyi di bawah selimut, dan menangis sampai tertidur. Tiba-tiba telepon dari manajerku membangunkanku. Bagaimana kamu bisa tidur jam segini? Pers menjadi heboh. Mereka menyebutmu seorang penipu yang mencari perhatian. Aku segera sadar dan mencari berita. Oh tidak, bagaimana bisa terjadi begitu cepat? Kalau secepat ini, aku akan tamat besok pagi. Lihat yang terjadi jika bertindak di luar perintahku. Astaga, kalian para model bodoh sekali. Jangan pergi kemana-mana, aku akan menangani hal ini. Apakah dia serius? Semua ini adalah idenya sejak awal. Cukup. Bersenang-senanglah menangani ini sendiri, Alex. Aku mematikan teleponku, mengemas barang-barangku dan meninggalkan semuanya untuk pergi ke tempat rahasiaku. Aku biasa menghabiskan waktu di sini bersama keluargaku ketika aku masih kecil. Dikelilingi alam membuatku tenang. Tiba-tiba sebuah tangan menekan bahuku. Hei, kami mencarimu. Samuel? Dan Amanda? Apa kalian mengikutiku ke sini? Beginilah cara kami dapat menemukanmu. Aku minta maaf karena menyerangmu seperti itu. Aku sangat terkejut. Tidak perlu, ini semua salahku. Aku kehilangan diriku sendiri ketika vitiligoku hilang. Aku bertindak karena rasa takut dan akhirnya mengecewakan semua orang yang mengandalkanku. Ya, sulit untuk tetap waras ketika identitasmu diambil. Tapi kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Sekarang di manakah Kristal yang penuh percaya diri dan tak kenal takut yang kita semua cintai? Dia benar. Dengan vitiligo atau tidak, kamu selalu spesial bagi kami. Hal itu sangat berarti untukku. Terima kasih, kawan. Ternyata selama ini aku salah paham terhadap Amanda. Dia brilian, cantik, dan penuh perhatian. Dan sempurna untuk Samuel. Iya, itu menyakitkan. Seharusnya sudah waktunya aku kembali bekerja untuk pengendalian kekacauan. Aku membuka telepon untuk melihat ratusan notifikasi. Di antaranya ada pesan dari Pak Finnegan yang mengatakan dia punya tempat untukku di peragaan busana. Jadi ini bukan akhir bagiku, kan? Ayo maju, nak. Iya, senang rasanya bisa kembali. Crystal, kamu di sini. Aku punya kabar baik. Kamu akan menjadi orang yang paling dikagumi untuk koleksi ini. Aku? Tapi aku tidak punya fitur yang tidak biasa. Tidak masalah, kamu sempurna apa adanya. Dua gadis akan berdiri di sisimu dan kamu akan berada di tengah dengan mengenakan karya seni ini. Angsa yang anggun di antara kawanan bebek jelek. Bukankah itu sedikit menyinggung? Jadi ini rencanamu selama ini memainkan trik kotor untuk menyelamatkan karirmu yang gagal? Hentikan zina, mengejekku tidak akan mengubah situasi. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini dan aku akan menyelesaikannya. Akhirnya pertunjukan telah tiba. Begitu aku mendapat sinyal, aku melangkah ke landasan dengan percaya diri, memperhatikan setiap langkahku.
Tapi itu bukan karena alasan yang kalian pikirkan. Aku sebenarnya bertukar tempat dengan Amanda dan sekarang semua sorotan tertuju padanya. Tepat pada saat itu, Pak Finnegan berlari ke runway. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kamu merusak pertunjukanku. Aku punya kesepakatan dengan... Kesepakatan apa? Beritahu aku sekarang. Dialah yang berada di balik semua ini. Alex? Ular itu. Ternyata Alex menyuap Pak Finnegan agar aku menjadi yang paling vedek dan menyeret model dengan fitur yang tidak biasa karena aku bukan lagi salah satu dari mereka. Mendengar itu, semua model menjadi geram, siap menyerang kedua penipu tersebut. Kalian berdua sudah melewati batas. Aku tidak membutuhkan permainan manipulatif kalian untuk melanjutkan karirku. Aku akan tetap setia pada diriku sendiri apapun yang terjadi. Fitur yang tidak lazim atau tidak, aku selalu bersedia membelanya karena semua orang cantik dengan caranya sendiri. Dan mereka berhak mendapat kesempatan menunjukkan kecantikan pada dunia. Penonton bersorak dan bertepuk tangan, sementara Pak Finnegan dan Alex dikelilingi oleh kamera dan kritikus. Keadilan ditegakkan. Setelah semua drama itu, aku masih menjadi model, tapi dengan agensi berbeda yang menerimaku sepenuhnya apa adanya. Aku terus mempengaruhi generasi muda untuk mencintai diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka yang unik. Amanda dan aku menjadi sahabat baik. Kami juga membuat banyak rencana untuk berkolaborasi dengan Samuel. Tapi sejujurnya aku tidak bisa menghilangkan perasaan menyayat hati ini setiap kali keduanya bersama. Untungnya, jadwalku yang padat membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Coba tebak, setelah kerja keras siang dan malam, kini aku punya lini produk perawatan kulit sendiri bernama Only You. Menyenangkan ya kan? Oh, Sam, kamu berhasil. Wow, cantik sekali. Amanda pasti menyukainya. Tidak, ini bukan untuk Amanda. Ini untukmu. Kristal, aku tergila-gila padamu. Aku selalu begitu. Apa? Ini aku yang kamu sukai selama ini? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya, bodoh? Aku melompat ke pelukannya dan kami berbagi ciuman yang paling menakjubkan. Akhir yang sempurna untuk perjalanan yang luar biasa. Hai semuanya, aku Lydia dan aku akan menceritakan kisahku yang luar biasa namun sangat aneh. Tapi sebelum aku bercerita, silakan klik suka dan langganan. Aku punya seorang kakak perempuan, Gwen, yang 2 tahun lebih tua dariku dan pada dasarnya dia seorang jenius. Sejak kecil, sebagaimana yang kuingat, aku sudah mengidolakannya. Berapa? 25 pangkat 2. 625, ayah. Sayang, apa ini? Ini adalah Malam Berbintang, sebuah lukisan cat minyak di atas kanvas yang dilukis pada bulan Juni 1889 oleh pelukis pasca impresionisme Belanda, Vincent van Gogh. Sementara aku, ya, sedikit berbeda. Dan Lydia, aku punya 10 permen. Aku akan memberimu 2 permen, jadi berapa banyak yang tersisa? Bukankah boneka ini lucu, ayah? Ya, aku bukan anak yang jenius, tidak punya bakat khusus, tidak punya kecantikan yang sempurna, dan hampir tidak punya teman. Tapi Gwen tidak keberatan dan selalu mendukungku. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa. Itulah mengapa aku sangat mengaguminya dan mencoba meniru semua yang dilakukan. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari kematian kucingku? Ups, waktu yang salah. Kemudian saat aku berusia 16 tahun, Gwen kuliah. Tak terlihat tapi tak terlupakan. Orang tuaku selalu membicarakannya sepanjang waktu, yang membuatku semakin merindukannya. Aku bermimpi untuk pergi ke perguruan tinggi dan memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang ia miliki. Namun untuk mewujudkannya, aku harus merubah hidupku menjadi biasa-biasa saja. Aku ingin tahu apa bakat terpendamku. Mungkinkah menari? Tidak. Tentu saja tidak. Oke, mungkin menyanyi akan lebih baik. Saat ini aku dalam keadaan sadar. Aku ingin selalu seperti ini. Tak ada air mata. Sudah cukup. Selanjutnya. Astaga, mengapa Gwen bisa membuatnya terlihat begitu mudah? Tapi setidaknya nilaiku tidak mengecewakanku. Aku belajar mati-matian dan akhirnya masuk ke sekolah hukum seperti yang dilakukan Gwen. Lalu pindah. Yuhu! Jadi inilah hari pertamaku masuk kuliah. Kirimi aku kekuatan spiritual, Jin Gwen. Aku berhasil bergabung dengan tim pemandu sorak dan para pria mulai memperhatikanku. Tetapi aku hanya memperhatikan Ethan. Pacarku yang super tampan. Akhirnya aku meraih kehidupan yang selalu kuinginkan. Terima kasih, Kak, panutan nyata dalam hidupku. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat sosok yang tidak asing sedang menungguku. Gwen, aku sangat senang karena akhirnya dia meluangkan waktu untuk mengunjungiku. Tapi dia terlihat begitu sedih dan berat badannya bertambah sedikit. Kehidupan kampus tampaknya membuatmu gemuk. Lydia, aku hamil. Demi apa? Seabad kemudian, akhirnya aku berhasil menutup mulut ikan masku. Lalu mengundangnya masuk. Aku putus kuliah 6 bulan yang lalu. Kemudian aku sadar kalau aku sedang mengandung setelahnya. Tanggal persalinanku tinggal 2 minggu lagi dan aku tidak punya tempat untuk pergi. Tolong Lydia, biarkan aku tinggal di sini. Orang tua kita tidak boleh tahu. Aku tidak bisa menghadapi kekecewaan mereka. Bagaimana dengan kekecewaanku? Dia seharusnya sempurna. Tapi dia telah menghancurkan segalanya. Bagaimana dengan ayahnya?
Ah, dia harus belajar di Perancis, jadi hanya kamu yang bisa aku andalkan saat ini. Semarah-marahnya aku masih merasa kasihan padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakku. Jadi aku membiarkannya tinggal tetapi menolak untuk berbicara dengannya. Selama seminggu penuh, dia hampir tidak pernah tidur. Dia mondar-mandir di sekitar situ saja, terus-menerus mencoba menggosok punggungnya dan menahan rasa sakit. Aku benci melihatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi ya, aku mengalah. Bersama-sama kami mempersiapkan kedatangan anggota baru keluarga kami dan harus kuakui aku cukup bersemangat. Ayo kita cari nama yang manis dan bermakna. Oke, aku akan melakukan riset. Love Rosie adalah film favoritku, jadi ayo kita beri nama Rosie. Wow, cepat sekali. Bayi Rosie lahir dengan sehat dan bahagia. Kami bertiga bersenang-senang sampai suatu hari. Aku pulang dari kampus dan menemukan sebuah catatan dan amplop di dalam box bayi Rosie. Sayangku Lydia, aku akan pergi untuk sementara waktu, mungkin 2 bulan. Aku harus membuat beberapa perubahan agar aku bisa menafkahi Rosie. Tolong jaga dia untukku dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan berterima kasih selamanya untuk ini, GX. Ya Tuhan, bagaimana dia tega melakukan ini padaku? Aku masih harus kuliah, teman-temanku, Ethan, dan sekarang seorang keponakan? Tapi saat aku menoleh dan melihat Rosie tersenyum padaku dengan mata bulatnya yang berbinar-binar, tiba-tiba hatiku meleleh. Aku bisa melakukannya. Rosie, sepertinya hanya kita berdua sekarang. Ibu akan segera kembali. Jadi tolong buat semuanya jadi mudah ya. Dia sama sekali tidak melakukannya. Kadang aku bertanya-tanya apakah Rosie itu nyata atau program AI, karena setiap pukul 3 pagi dia akan menangis sekeras-kerasnya. Dan jika susunya sedikit lebih dingin dari 98,6 derajat, dia akan memuntahkannya semua. Belum lagi aku harus menemukan ribuan cara konyol untuk menghiburnya. Dan rumahku selalu penuh dengan bau popok kotor. Tapi terlepas dari itu semua, Rosie sangat manis. Aku tidak bisa marah padanya. Aku tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelajaran via daring daripada pergi ke kelas. Suatu kali aku lupa mematikan mikrofon dan tiba-tiba Rosie kentut keras sekali membuat seluruh kelas langsung berkerumun untuk melihatnya. Di lain waktu aku sangat kelelahan karena begadang semalaman sampai aku merasa kelopak mataku terkulai. Lalu, Lydia! Ya sayang, susunya datang. Aku rasa susu tak berguna untukmu, tapi nilai F akan berguna. Oh tidak. Meskipun aku terus meminta maaf, aku tetap mendapatkan nilai yang buruk. Semester ini aku sudah gagal di 2 kelas dan dikeluarkan dari tim pemandu sorak. Kalian pikir itu bagian terburuknya? Pikirkan lagi. Pada suatu hari yang sangat beruntung, aku sedang berada di Walmart, kewalahan dengan lusinan merek popok ketika aku melihat Ethan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, Lydia. Kamu dalam masalah besar. Oh, hai Ethan. Tak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa aku mengenalmu? Hah? Aku Lydia. Pacarmu? Apa? Itu benar-benar kamu? Kamu menghilang selama beberapa minggu terakhir. Ya ampun. Apa kamu bahkan sudah mandi? Dan benda apa itu? Mau menjebakku dengan bayi itu? Tidak, dia bukan anakku. Dan memang benar kalau aku lupa mencuci tangan setelah mengganti popok Rosie pagi ini. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, aku hanya perlu menjaganya beberapa minggu lagi dan semuanya akan kembali normal. Sudah cukup, lihatlah dirimu. Kamu seperti seorang gadis gua. Ngomong-ngomong, pakai ini, dan asal kamu tahu, kita putus. Tak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa menyedihkannya aku saat ini. Ini semua karena ibumu, dia benar-benar. Sekarang hidupku jadi sengsara, semua karena kalian berdua. Maaf Rosie, aku tidak bermaksud begitu. Semua ini bukan salahmu, 2 bulan sudah hampir usai. Saat ibumu kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi 2 bulan berlalu dan Gwen masih belum ditemukan. Lebih buruknya, uang yang dia tinggalkan habis. Aku tak punya pilihan, cari kerja. Jadi aku jadi guru les privat di mana murid-murid datang ke tempatku untuk belajar. Tak ada seorang pun yang mendaftar. Sampai suatu hari aku membuka pintu dan melihat pria ini. Halo, ada yang bisa aku bantu? Aku melihat brosur ini dan ingin ikut kelas ini. Oh, benarkah? Tentu, silakan masuk. Ternyata dia adalah Augustin. Dia ingin masuk ke jurusan hukum yang sama denganku, tapi tahun lalu dia tidak lulus. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi Rosie dan Augustin di ruangan terpisah, tetapi sesekali Rosie mengeluarkan suara mencicit. Kamu mendengarnya? Itu kucingku. Selesaikan persamaan ini, aku harus pergi ke toilet. Tapi kamu sudah pergi 10 menit yang lalu. Aku punya kandung kemih yang kecil, itu bawaan keluarga. Ada masalah? Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, akui saja seperti ini. Cintaku padamu seperti diare. Aku tak bisa menahannya. Muahahaha. Menjijikkan. Aku kasihan pada siapapun yang jatuh cinta padanya. Aku bergegas kembali dan melihatnya sedang bermain ponsel. Harus banyak bekerja keras rupanya. Hei, kalau kamu benar-benar ingin masuk ke perguruan tinggi, setidaknya berusahalah. Seperti bagaimana kamu berdandan layaknya putri salju?
Oh tidak, ini bedak bayi. Ah, ini tepung. Aku sedang membuat roti. Aku baru tahu kalau kamu bisa membuat roti di toilet. Tak apa-apa mama muda, tak perlu menyembunyikan bayimu lagi. Tak ada penghakiman di sini. Melihat permainan sudah terbongkar, aku memberitahu Agustin kebenarannya. Anehnya, dia tampak mengerti dan bahkan bertanya apakah dia bisa melihat Rosie. Wah, siapa sangka tuan pelawak bisa begitu pandai dengan bayi? Aku tidak pernah melihat Rosie begitu gembira dan tertawa seperti itu. Lambat laun aku tidak lagi melihatnya sebagai muridku, tetapi lebih seperti teman. Lagi pula, dia tidak datang ke tempatku untuk belajar. Kami sering mengobrol, bahkan di luar sesi les, dan aku belajar banyak tentangnya. Kamu tidak bisa mewujudkan impianmu masuk sekolah hukum dengan bermain game sepanjang waktu, bukannya belajar. Siapa bilang sekolah hukum adalah impianku? Dan ini bukan game. Hah? Situs web fashion? Jangan bilang itu milikmu. Ya, aku pendiri merek ini. Tidak mungkin. Dan apa ini? Apa kamu benar-benar bisa menjual topi polos ini dengan harga $200? Bukan soal topinya, ini soal desain mereknya. Dia kemudian bercerita bahwa ia selalu bermimpi untuk membuka jaringan fashionnya sendiri. Namun orang tuanya tidak pernah mendukung dan hanya ingin ia menjadi pengacara seperti mereka. Itulah mengapa ia tidak pernah serius dengan studinya dan selalu main-main. Jadi, apa impianmu? Menjadi hakim terbaik di Amerika? Ini bukan pertanyaan yang sulit, tapi mengapa aku tidak bisa berkata-kata? Aku hanya ingin menjadi sekeren kakakku, tapi dia tidak sekeren itu lagi. Saat itu juga Rosie menjerit dan mengisi popoknya yang entah bagaimana menyelamatkanku dari situasi ini. Tapi pertanyaan Agustin membuatku berpikir, aku harus menemukan jawabannya. Kamu terlihat tidak fokus, apa yang ada di pikiranmu? Aku menemukannya, aku ingin menjadi sempurna. Itu tidak jelas. Bagaimana kamu mendefinisikan sempurna? Apa itu membuatmu bahagia? Aku tidak yakin. Bagaimana dengan ini? Apa kamu pernah memikirkannya? Oh, ini omong kosong, lupakan saja. Aku sudah lama lupa merawat diri. Pacarku mencampakkanku, dan sekarang teman-temanku juga mengabaikanku. Aku menjadi pecundang, semua karena seorang bayi. Saat itu dosenku mengirim email padaku. Di menit-menit terakhir ada tempat untuk masuk dalam tim debat dan ikut kompetisi terpenting tahun ini. Ini adalah kesempatan besarku, tapi bagaimana aku bisa merawat Rosie dan bersiap untuk itu? Setelah gelisah sepanjang malam, bel pintu membangunkanku. Apa itu Gwen? Oh, itu hanya seorang pria asing. Hai, kamu pasti Lydia, adiknya Gwen, aku Kyle, pacarnya Gwen, dan ayah dari bayinya. Apa-apaan ini? Lihat dia. Aku tidak tahu Gwen punya selera yang aneh dalam memilih pria. Bukankah kamu sedang belajar di Prancis atau semacamnya? Apa? Maksudku, ya, tapi tanpa bayiku, Prancis, Jerman, atau bahkan Kutub Utara tidak ada artinya. Boleh aku melihatnya sekarang? Dan setelah itu, terjadilah reuni abad ini. Terima kasih sudah merawat Rosie. Tapi sekarang aku yang akan melakukannya, bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Kyle mungkin terlihat mengintimidasi, tetapi dia tampak menyayangi Rosie dengan tulus. Jadi meskipun hatiku hancur, aku menyerahkan Rosie kepada ayahnya. Selain itu, ada kesempatan besar yang sedang menantiku. Aku mencurahkan seluruh fokusku untuk belajar, dan semuanya berjalan dengan luar biasa. Aku menang kompetisi tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan aku diundang kembali ke tim pemandu sorak. Kehidupan impianku telah kembali. Tetapi mengapa aku merasa ada lubang besar di dalam diriku? Selamat, peserta debat terbaik di wilayah ini. Terima kasih. Ada apa? Kamu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Kenapa murung? Entahlah. Aku hanya merasa kosong. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuatmu merasa senang sekarang? Jadi, disinilah kita, di tempat Kyle. Suara tangisan dan omelan keras apa itu? Dengan tidak sabar aku menekan bel, dan Kyle butuh waktu lama untuk menjawab. Ya Tuhan, apakah itu asap rokok? Dan lihat rumahnya, berantakan sekali. Apa yang kamu lakukan pada Rosie? Sudah cukup, kembalikan dia padaku. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya dariku. Satu-satunya yang bisa membesarkan Rosie bersamaku adalah ibunya. Jadi suruh Gwen untuk kembali padaku. Apa? Kamu tidak berbicara dengan Gwen tentang hal ini? Peringatan terakhir, suruh Gwen ke sini dan minta dia untuk jadi pacarku lagi. Maka aku akan mempertimbangkan mengembalikan bayinya. Permisi, sekarang waktunya ayah dan anak. Aku jatuh berlutut seperti semua kekuatanku terkuras habis. Ini semua salahku. Aku menyerahkan Rosie padanya. Tenanglah Lydia. Ayo kita coba hubungi kakakmu dulu. Aku menelpon Gwen jutaan kali, tapi tidak heran dia tidak mengangkatnya. Jadi aku mengiriminya pesan tentang situasi saat ini dan memintanya untuk segera datang. Aku dan Agustin menunggu di luar rumah Kyle cukup lama, dan tepat ketika kami hampir menyerah, Gwen akhirnya muncul. Kami menggedor-gedor pintu, tapi si brengsek Kyle menolak untuk membiarkan kami masuk. Oh, akhirnya muncul juga. Kalau kamu sangat ingin anak nakal itu kembali, maka kamu harus membayarnya. Bagaimana kalau $5.000? Dasar orang rendahan. Gwen tidak bisa dihibur dan Agustin terus berusaha menendang pintu. Berhasil. Kami hendak menyerbu masuk, tapi kemudian kami melihat Kyle melarikan diri bersama Rosie dan melompat ke atas motornya. Hubungi 911, kami akan mengurusnya. Dia menuntunku ke motornya dan aku berpegangan erat-erat saat kami mengejar Kyle.
Dia melaju sangat cepat dan kupikir kami akan kehilangannya. Lalu tiba-tiba Agustin berbelok tajam ke sebuah gang sempit. Apa yang kamu lakukan? Dia pergi ke arah lain. Percayalah padaku dan pegangan yang erat. Kami melaju kembali ke jalan utama dan berhasil memotong jalan Kyle di alun-alun kota. Dia mencoba meninggalkan bayinya di sana dan melarikan diri, tapi polisi mengejarnya tepat pada waktunya dan dia ditangkap. Aku sangat menyesal, aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Aku menempatkan kalian semua dalam bahaya yang mengerikan. Yang aku mau hanyalah memperbaiki keadaan. Gwen, tidak apa-apa, kami semua baik-baik saja. Setelah itu kami semua kembali ke asramanya. Ternyata dia sekarang seorang mahasiswi baru jurusan jurnalistik. Dan aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti ini? Kenapa kau? Hidupku sama sekali tidak dipenuhi bunga mawar. Citra sempurna yang aku bangun semuanya palsu dan itu benar-benar membuatku lelah. Tapi ini nyata. Inilah yang benar-benar membuatku bahagia. Jadi tolong mengertilah. Aku tidak tahu itu, tapi aku senang kamu menemukan impianmu. Kamu akan selalu menjadi kakakku yang paling keren. Dengan bergandengan tangan, Gwen mendapatkan kekuatan untuk menceritakan semuanya kepada orang tua kami. Mereka sama sekali tidak marah dan bahkan merasa kasihan melihat Gwen memikul semua beban itu sendirian. Ternyata Gwenlah yang menaruh semua tekanan pada dirinya sendiri. Ayah dan ibu bahkan menyarankan agar Gwen pindah kembali bersama mereka sehingga mereka bisa membantunya merawat Rosie. Akhirnya semuanya beres, kecuali aku sadar bahwa hukum bukanlah minatku. Sekarang jalan mana yang harus kuambil? Tiba-tiba Agustin menghampiriku dengan selembar kertas kusut. Bagaimana kalau kamu mulai dengan ini? Astaga, kamu masih menyimpannya? Anggap saja aku akan mencobanya. Hai, ini aku lagi dan hari ini adalah pembukaan perdana toko pakaian bayiku. Semua pakaian di sini adalah hasil desainku sendiri, menggemaskan bukan? Dan ahli pemasaran dan pembuatan merekku alias belahan jiwaku adalah pria ini. Oh, tentu saja keluargaku juga ada di sini. Ibu. Wow, Rosie baru saja mengucapkan kata pertamanya. Ayo kita berfoto untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini. 3, 2, 1. Oh tidak sayang. Hai, Melanie di sini dan aku sedang menunggu dengan harap-harap cemas mendengar hasil pameran sains tahun ini. Aku tahu aku mungkin tak terlihat seperti tipikal anak yang suka belajar, tapi aku sangat serius dengan sekolah. Oh, tunggu dulu. Pemenang pameran sains sekolah West High 2023 adalah Harry Silver. Itu artinya pemenang kedua adalah Melanie D'Angelo. Selamat untuk kalian berdua. Silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Astaga, aku tak percaya aku nomor 2 darinya lagi. Kita selalu bergantian tukar posisi pertama dan kedua di setiap papan peringkat sejak kami masih kecil. Sangat tak adil. Lihat dia, yang dia lakukan hanyalah berpesta dan melakukan lelucon konyol. Tapi dia masih masuk daftar kehormatan. Sementara aku harus belajar siang malam untuk mempertahankan nilai A. Ibu lama sekali. Keributan apa yang terjadi di sana? Ini butuh dirayakan. Bagaimana menurutmu kawan-kawan? Oliver, Garden? Ya. Astaga, bisa tidak kalau pelankan sedikit saja? Jika dipikir-pikir, orang seperti Harry punya segalanya, sementara aku hanya punya ibu di sisiku. Oh, ibu datang tepat waktu. Ayah meninggalkan kami untuk wanita lain beberapa waktu lalu. Jadi ibuku berjuang setiap hari menjadi ibu tunggal. Dia pasti sangat sedih dan kesepian, jadi aku tak pernah menyebut ayah lagi. Kasihan ibu. Semakin aku merasa iba pada ibu, semakin aku marah pada ayah. Hanya sahabatku Izzy yang tahu soal ini, karena kau tahu sangat sulit membuka diri jika kau berasal dari keluarga yang berantakan. Untungnya ada satu hal di dunia ini yang bisa meningkatkan semangatku, sama halnya dengan denyut jantungku. Di hari-hari yang kelam dan gelap ini, gebetanku yang menawan, Cameron. Tahun terakhir SMP hampir usai, jadi aku harus segera mengambil tindakan dengan Cameron cepat. Masalahnya, setiap kali aku dekat dengannya, perusak kesenangan muncul entah dari mana untuk mempermalukanku. Dia terus memanggilku Melanin karena kekurang itu dan tak hentinya menggangguku. Kami tak pernah akur, tapi serius, apa masalahnya di akhir-akhir ini? Dia terlalu menggangguku, dan kenapa hanya aku? Aku tak percaya semua orang menganggapnya murid teladan. Bagiku, Harry tak lebih dari serangga yang paling mengganggu. Baiklah, rambut, make up, gigi yang putih bersih, cek. Aku akan mencobanya lagi hari ini, menunggu Cameron di lokernya dengan surat cintaku di tangan. Segera saat kulihat wajahnya yang menawan, kuhela nafas panjang lalu kupasang senyum termanis. Tapi tiba-tiba, seseorang merusak rambutku dari belakang. Aduh, aku berbalik untuk melihat pelakunya. Harry, kau tampak panas, dan itu juga menimbulkan aliran listrik juga. Sekarang kau bisa isi daya ponselmu dengan rambutmu, berterima kasihlah padaku nanti. Ya Tuhanku, tak ada yang boleh lihat tatanan rambut Medusa ini. Rencanaku untuk mengaku gagal lagi, bahkan sebelum dimulai, semua berkat si badut Harry itu. Tunggu, bukankah itu ayahku? Dia sedang jalan keluar dari ruang kepala sekolah dengan wanita yang jauh lebih muda. Dan seorang anak laki-laki seumuranku. Dari info yang kukumpulkan, mereka bilang kalau anak laki-lakinya akan masuk sini. Melihat bagaimana ayahku mulai hidup baru dengan keluarga barunya, aku tak tahan merasa kasihan pada ibu. Ini semua karena kesalahan wanita itu.
Andai dia hilang saja, semuanya bisa kembali seperti dulu lagi. Tapi itu hanyalah angan-angan, dan aku serta ibuku harus bertahan dengan kehidupan yang tak bahagia dan membosankan ini hari demi hari. Fudu untuk pemula? Apa ada kekuatan gaib yang mendengarkanku? Ini kedengarannya jawaban dari masalahku. Aku segera memesan buku itu. Aku mulai belajar segala jenis mantra dan ritual di dalamnya segera setelah paket itu sampai. Boneka Fudu menarik. Hari berikutnya aku pergi menemui Izzy secepatnya. Hei, aku terpikir untuk gunakan boneka Fudu ke istri baru ayahku agar orang tuaku kembali bersama. Bagaimana menurutmu? Apa itu benar-benar berhasil? Kurasa tidak. Hei, Rabu. Maaf. Hei, hentikan Rabu. Harry Silver, tamatlah riwayatmu. Tapi, tunggu dulu. Kau tahu tidak, kita bisa mencobanya. Harry akan jadi kelinci percobaan yang sempurna. Apa? Dia? Dia hanya bersenang-senang sendiri. Bagaimana kalau Fudu itu benar-benar bekerja? Harry tak pantas menerimanya. Ya, kurasa tidak. Kalau begitu mari kita buat boneka untuk bocah laki-laki kita. Membuat boneka itu mudah, tapi yang sulit itu mendapatkan rambut subjekku. Dan pastinya aku tak akan dekati Harry secara fisik. Bahkan jika ada orang membayarku. Jadi, kupakai papan Ouija. Itu akan membantuku memecahkan kode lokernya. Di sana pasti ada beberapa helai tersangkut di sisi rambut mahal yang dia simpan di dalamnya. Tapi tak satu pun kombinasi itu berhasil. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita lakukan. Tapi hanya ada buku-buku di dalamnya. Membosankan. Kalau begitu, ruang ganti tim. Aku pasti akan temukan sesuatu di seragamnya. Mari kita lihat. Harry Silver, ini dia. Aha, dapat. Aku hendak kabur dari lokasi saat tiba-tiba kulihat anak laki-laki hanya dengan handuk melingkar di pinggangnya. Aku berlari cepat menuju pintu dan berlari lurus melewati lorong. Itu hampir saja. Oke, aku masih harus rampungkan boneka Fudu itu. Dan selesai. Dengan bersemangat kutunjukkan Izzy karyaku kemarin malam. Cukup bagus kan? Ada rambut Harry juga. Apa? Bagaimana kau tahu itu benar-benar punya Harry? Bagaimana kalau itu milik orang lain? Ya, aku... Hei, apa kalian dengar ada orang mesum bermata panda menyelinap di sekitar ruang ganti cowok kemarin? Pergilah! Tapi jangan khawatir, mulai hari ini kita akan gantian jaga pintu masuk untuk menangkapnya. Oh, sungguh kebetulan. Kau cocok dengan deskripsi pelakunya, Melanin. Tapi pasti kau bukan orang mesum itu, kan? Aku sangat marah. Kurasakan asap keluar dari telingaku. Kuharap tatapanku bisa membunuh anak manja itu. Mel, kau meremas lengan boneka itu. Itu akan putus. Waduh, salahku. Berikutnya kulihat Harry ada perban di seluruh lengan kanannya. Tunggu dulu, apa aku yang melakukan itu? Merasa bersalah dan penasaran, aku mendatanginya. Hei, ada apa dengan lenganmu? Lenganku sakit sejak kemarin, entah kenapa. Dokterku bilang tak ada yang salah, tapi aku terus merasa seolah ada yang meremasnya dengan sangat kuat. Itu terjadi lagi. Oh, seram. Itu artinya boneka itu sungguh ajaib. Aku langsung lari untuk memberitahu Izzy, dan tentu saja dia juga sangat kaget. Tapi tunggu dulu, arti yang suka ikut campur? Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Cowok ini jelas telah mendengar semuanya. Dia terus menggapai bonekaku. Tak boleh, dia akan ceritakan ke seluruh sekolah soal itu. Lalu tiba-tiba, Harry duduk di sebelahku. Melanin, lenganku sakit. Suapi aku. Apa yang dia lakukan sekarang? Apa dia tak lihat aku sedang sibuk? Tepat di saat itu, Arti merebut bonekaku. Serahkan padaku. Tidak, Arti. Tidak. Tidak dengan susu di mulut. Ups, maaf. Tiba-tiba aku merasa mual. Itu lebih dari cukup untuk membuat kami semua benar-benar yakin. Tapi mungkin sebaiknya aku berhenti. Aku sungguh merasa bersalah menyeret Harry ke dalam hal ini. Sore itu saat aku hendak membuang boneka itu ke tempat sampah, kulihat Cameron berjalan ke arahku. Apakah Natal datang lebih awal? Hei, aku penasaran apakah kau... Ya, aku sudah menunggu sekian lama untuk hari ini. Seorang okultis? Apa? Maksudku, Arti bercerita tentang boneka Fudu milikmu. Jadi, kukira kau mungkin tahu sedikit tentang mantra cinta. Tapi jika itu tidak benar, aku minta maaf. Kau butuh mantra cinta untuk apa? Lalu dia mengungkapkan dia ingin memantrai gebetannya, Regina. Jadi selama ini aku tak punya peluang dengannya sama sekali. Tapi hei, mantra cinta kedengarannya ide yang cemerlang. Aku bisa pastikan juga bersatunya kembali orang tuaku. Tentu saja, tapi aku perlu rambutmu dan juga Regina, serta beberapa barang pribadimu agar mantra bisa bekerja. Terang saja akan kugunakan barangnya, tapi pada mantra cinta untukku. Dan kalian tahu apa yang kuberikan padanya? Semuanya sampah dengan beberapa bulu anjing pudelku. Beberapa hari kemudian, kutemukan sebuah kotak hadiah di lokerku. Dari Cameron. Mantraku bekerja, aku akan punya pacar, dan menyatukan kembali keluargaku. Tapi sebelum bisa kulakukan rencana yang telah lama kutunggu itu, Arti datang padaku dengan permintaan sulit. Membuat boneka Fudu untuk Brad, siswa pindahan yang menempatkan dirinya sebagai laki-laki kejam yang tangguh. Kedengarannya berbahaya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tak gunakan Fudu lagi. Tak percaya padaku? Lihat sendiri.
Kemudian kuikuti dia dan menyaksikan siswa lain diganggu anak laki-laki yang jauh lebih besar. Hei, bukankah itu anak tiri ayah? Oke, Brad ini pantas mendapatkannya. Jadi aku setuju untuk membantu Arti. Hari berikutnya aku datangi Brad setelah kelas di mana dia biasanya cari masalah dengan murid lainnya. Aku berhasil menyelinap di belakangnya dan mengambil sehelai rambut. Oh tidak, ketahuan. Dengan cepat ku taruh rambut itu di boneka. Sebaiknya ini berhasil. Ayolah, kenapa ini tak bekerja? Dan kenapa sekarang? Makhluk kecil menjengkelkan. Stop! Aku tahu suara itu. Syukurlah, kau sentuh dia maka kau akan menyesal. Ya, kami akan menelpon polisi. Brad hanya mencibir lalu pergi. Phew, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dan Harry, kukira lenganmu terluka. Kemudian Harry dan Izzy akhirnya memberitahuku kalau voodoo itu tak pernah manjur. Izzy tahu kalau Harry hanya menggodaku karena dia menyukaiku. Itulah kenapa dia berusaha mencegahku melakukan voodoo padanya. Tapi dia tak berhasil, jadi dia lalu beritahu Harry semuanya. Jujur, menurutku usahamu itu cukup menakjubkan. Jadi aku berakting seolah itu berhasil untuk menghiburmu dan diriku sendiri. Aku hendak mengakhirinya, tapi saat kau bersikap baik padaku dan bertanya tentang lenganku, kuputuskan untuk melanjutkannya. Oh, ya Tuhan. Sahabatku telah berteman dengan musuh bebuyutanku selama ini di belakangku. Apa aku ini lelucon bagimu? Kenapa kau kesini? Untuk menertawakanku lebih dari yang sudah kau lakukan? Karena aku cemas saat ku dengar kau mengincar Brad. Melanie, kau cewek terpintar di sekolah. Aku tak paham kenapa kau lakukan semua tipu muslihat bodoh ini. Ya, kau bersikap aneh akhir-akhir ini. Sejak kapan kau percaya tahayul? Pilihan apa lagi yang kupunya? Voodoo atau apapun harganya, aku harus satukan kembali orang tuaku. Dan berandal Brad itu adalah anak tiri ayahku. Dia pantas menerima apapun yang terjadi padanya karena telah hancurkan hidupku. Kau tahu apa lagi? Kalian berdua, pergi dari hadapanku selamanya. Lalu aku bergegas pergi. Setelah hari itu, aku tak lagi bicara pada Izzy, dan gangguan tanpa henti dari Harry akhirnya berhenti. Tapi jujur, kurasakan sedikit kehampaan tanpa mereka, terutama dengan adanya karya wisata sekolah yang akan datang. Tentu saja aku tetap ikut, lagi pula siapa yang butuh mereka. Ini kesempatanku dan Cameron untuk lebih dekat, karena sekarang kami rutin bicara. Ini akan jadi perjalanan terbaik yang pernah ada. Aku bukan tipe outdoor selama ini, tapi apakah camping melibatkan tugas fisik sebanyak ini? Hampir selesai. Apa-apaan itu? Bukankah dia sudah berada dalam mantra cintaku? Maksudku, dia bahkan memberiku hadiah. Aku masih terkejut saat Cameron datang untuk membantu masalah tenda. Terima kasih. Tak perlu, tak cukup aku berterima kasih. Mantramu itu bekerja dengan sangat baik. Apa maksudmu dengan itu? Kemudian entah dari mana, Izzy menepuk pundakku. Aku berusaha memberitahumu, mereka berdua sudah saling goda sejak beberapa waktu lalu. Kurasa Cameron hanya perlu mantramu untuk sedikit dorongan spiritual. Itu artinya, tak ada satupun yang pernah berhasil? Sama sekali tak ada harapan menyatukan kembali keluargaku? Merasa terpuruk, aku menangis dan berlari pergi. Aku berlari tanpa melihat lalu menabrak Brad? Melanie kan, tepat yang ingin kutemui. Atau sebaiknya kusebut, adik tiriku tersayang. Apa ibumu mengirimmu ke sini? Lepaskan aku dan menjauhlah. Hahaha. Aku membayangkan betapa menyedihkannya dia pasti sampai ditinggal suaminya. Hahaha. Jika ini di waktu yang lain, aku akan balas melawan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sudah kehilangan semua keinginanku melakukan apapun sekarang. Tak disangka, kulihat seseorang menerjang Brad dan mendaratkan pukulan brutal di wajahnya. Kubilang aku akan membuatmu menyesal menyentuhnya. Aku harus menghentikan Harry sebelum dia mengacaukan wajah Brad hingga tak bisa dikenali. Ini saatnya kita pergi dari sini. Kenapa kau datang menolongku setelah semua yang kukatakan? Aku cukup terbiasa dengan sikap dinginmu. Lagi pula bahasa cintaku adalah mengikutimu kemana-mana dan menggodamu sampai kau memperhatikan atau marah padaku. Konyol. Aku tahu. Di sisi lain, kurasa kau tahu kalau voodoo itu tak ada gunanya. Ya, jadi aku terpikir mantra cinta untuk membuat orang tuaku kembali bersatu. Lalu keluargaku akan menjadi utuh dan bahagia lagi. Tapi sekarang aku tahu, tak ada yang namanya sihir. Kenapa tidak? Sihir itu nyata dan berada dalam dirimu, dan itu disebut memaafkan. Itu tak bisa menghukum mereka yang menyakitimu dan orang yang kau sayang, tapi akan membantumu melepaskan rasa sakit dan penderitaanmu. Apa yang ingin kau sampaikan? Maksudku, tak ada sihir yang bisa membuat ayahmu kembali, tapi suatu hari rasa sakit yang ditimbulkan padamu tak akan lagi terasa sakit. Pada akhirnya, kau dan ibumu akan sembuh dan jalani kehidupan bahagia tanpanya. Aku tak pernah menyangka laki-laki konyol ini adalah tipe filosofis dan dewasa, tapi kurasa dia benar. Aku begitu terjebak dengan kepahitanku sendiri sampai aku tak sadar kalau melanjutkan hidup adalah sebuah pilihan. Saat ibu menjemputku, akhirnya kuputuskan untuk bertanya padanya tentang ayahku. Tak disangka, ibu memberitahuku kalau tentu itu menyedihkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia baik-baik saja belakangan ini. Hidup memang wajar mengalami pasang surut. Selama kita menyambutnya dengan tangan terbuka, semuanya akan jadi baik pada akhirnya. Lagi pula, ayahmu akan memiliki kehidupan yang ia inginkan, sementara kita melanjutkan hidup kita. Ternyata aku adalah satu-satunya yang mengejar masa lalu selama ini, padahal apa yang sebenarnya aku butuhkan adalah ketenangan. Kata-kata ibu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri masa sulit ini.
Tahun terakhirku sebagai murid SMA cukup mengesankan. Brad tak lagi jadi masalah semenjak dia mencicipi kepalan tangan Harry. Apa sudah kuberitahu kalau kami jadi trio sahabat? Paling tidak untuk saat ini. Harry tak pernah hentikan kejahilannya, namun alih-alih merasa jengkel seperti sebelumnya, kurasa dia malah sangat menggemaskan dan menawan. Oh, cium saja sudah. Easy. Aku dan Austin hampir saja menjatuhkan kekuasaan penyelundup boneka Roblox palsu ini. Ketika pemimpin geng tiba-tiba jadi waspada dan memerintahkan anggotanya untuk mengunci kami. Pablo, kau salah paham. Kami di sini membuat kesepakatan bisnis. Jangan menipuku dasar tikus kecil yang licik. Kau kira kau bisa menangkapku? Aku ini tak terlihat. Wahahaha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pizzanya sudah datang, silakan ambil pesananmu. Apa ada di antara kalian yang memesan pizza? Maaf bos, itu saya. Saya kelaparan. Saya mohon boleh saya makan cepat sebelum mengeksekusi ular-ular ini? Sana buka pintu, kau dungu. Kalian, tangan di atas kepala. Pablo lalu sembunyi di balik pintu saat pintunya dibuka dan yang berdiri di sana adalah Jane. Hai, waktunya makan siang. Jane lalu menarik roknya ke atas perlahan, memperlihatkan stokingnya. Sementara para geng itu kebingungan, Austin dengan cepat menahan anggota geng itu sementara Jane membanting pintu ke arah Pablo. Sementara aku, kuinjak kaki orang itu, menyikut wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Phew, hidup yang mulia Ratu Jane. Hai, namaku Naomi, seorang agen khusus dan ini adalah partnerku, Austin dan Jane. Dengan Agustin sebagai pemimpin, kami bertiga berhasil pecahkan kasus tersulit, termasuk yang satu ini. Agustin adalah agen senior yang sangat kuhormati, sementara Jane sebenarnya adik tiriku yang mengesalkan garis miring partnerku. Giliranmu menulis laporan kasus Pablo, jangan paksakan padaku. Kenapa kau selalu coba menghindari tugas? Sama seperti kau juga membuatku melakukan semua cuci piring di rumah sepanjang waktu. Tim, kita mendapat kasus baru. Amy, murid dengan nilai A. Perwakilan sekolah Lawrence High untuk acara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Menghilang sejak hari Senin, permintaan mendesak dari orang tua dan sekolah untuk membawa subjek pulang dengan selamat. Tersangka nomor 1, Shirley. Pesaing langsung untuk gelar perwakilan sekolah. Gadis jahat yang menyamar. Jadi, mulai besok kita akan jadi murid di Lawrence High untuk menyelidikinya. Bolehkah aku bergabung grup gadis dan berteman dengan Shirley? Tak ada yang lebih mudah dalam berbagi gosip daripada berbau dengan para cewek penggosip. Oke, tapi kita juga punya Diane, saudara tiri Amy yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya panik dan juga meminta dia untuk diawasi 24 jam seminggu. Jen, bagaimana menurutmu? Aku bisa dekati Diane dan mengawasinya? Bagus. Ingat tim, jangan bertindak sendiri dalam kondisi apapun. Sekolah Lawrence High, aku datang. Di hari pertama sekolah, dengan penyamaran sempurnaku, dengan percaya diri aku melangkah menuju ruang kelas. Penyamaran cewek jahatku ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, termasuk cowok yang satu ini. Hei cantik, biar ku ajak kau berkeliling dan kau bisa tunjukkan padaku jalan menuju hatimu. Marco, jago olahraga di Lawrence High dengan daftar mantan pacar yang sangat panjang. Sementara, Augustine juga mengambil sebagian besar hati para gadis, termasuk Shirley, targetku. Jadi, dengan sengaja aku berjalan melewatinya, memamerkan tas Hermes 3M ku, dan... Hei kau? Yes, ambil umpannya, ikan. Kau sepertinya punya gaya berpakaian yang bagus. Mau gabung grup kami? Tentu, aku Naomi. Tak lama, Jen lewat, tentunya dengan samaran cewek kutu buku pemalu. Tunggu sebentar anak baru, apa kau pinjam pakaian nenekmu untuk sekolah? Iya kan Naomi? Kurasa begitu. Oh, itu juga membuat mataku sakit. Demi Tuhan, siapa yang pakai warna pastel di tahun 2023? Shirley dan rombongannya terkekeh-kekeh sementara Jen menatapku dengan tatapan sinis lalu bergegas pergi. Oh, tolonglah, dia tak harus tersinggung. Seharusnya justru dia berterima kasih padaku karena sekarang dia bisa dengan wajar berteman dengan Diane juga. Sejak itu, aku mulai nongkrong dengan Shirley dan teman-temannya. Mereka suka sekali bergosip yang memang tak ada gunanya. Sampai topik tentang Amy muncul. Apa kalian lihat Amy akhir-akhir ini? Amy? Amy siapa? Amy Hayward, anak yang bersaing denganmu mewakili sekolah. Oh, kontes bodoh itu. Sebenarnya aku tak peduli soal itu. Syukurlah itu sudah berakhir. Aku hanya ikut karena ayahku terus memaksa. Shirley bahkan tak ingat Amy dan juga tak ingin berkompetisi dengannya. Dan sekarang aku tahu, terkadang dia cerewet, tapi sebenarnya cukup berterus terang. Firasatku mengatakan itu bukan dia. Jadi kusampaikan pendapatku mengenai kasus ini di rapat berikutnya. Aku cukup yakin Shirley bersih. Apa? Apa kau bahkan berpikir sebelum bicara? Dia tersangka utama. Ditambah dari apa yang Diane katakan padaku, dia selalu mengganggu siswa lainnya. Iya, tapi itu bukan berarti dia punya niat buruk terhadap Amy. Kau harus berhenti menilai orang terlalu cepat. Permisi? Bagaimana kalau kau berhenti memihak setan-setan itu? Atau kau rasa sulit karena kau juga salah satunya? Cukup. Untuk saat ini, mari kita tunda dulu asumsimu. Kita butuh lebih banyak petunjuk sebelum bertindak apapun. Sial, andai saja aku punya bukti yang kuat.
Jen selalu saja menghambat investigasi. Jadi di hari berikutnya aku pergi mencari Diane sendiri untuk bertanya lebih jauh tentang Amy. Tapi Marco menghentikanku dengan seikat mawar. Mawar itu merah dan violet itu biru, gula itu manis dan begitu juga kamu. Jadilah pacarku, kau mau? Aku masih memikirkan ini saat Austin datang dari kejauhan dan langsung menuju ke mawar itu. Ups, maaf, aku pakai kacamata hitam. Marco terlihat seperti gunung yang akan meletus sementara Shirley memekik dengan suara yang menggetarkan. Oh, tubuh itu dan keindahan itu. Oh, Tuhan yang agung, tolong ampuni aku. Selama waktu baca bebas, Marco dan pasukannya datang berbaris mendatangi Austin untuk mengajak berkelahi. Tapi Augustine benar-benar mengacuhkan Marco yang makin membuatnya murka. Hei, kau, putar kepala kelapamu dan beranilah menghadapiku. Augustine dengan tenang berdiri, mengembalikan bukunya seolah Marco itu tak terlihat dan datang mengajakku untuk makan siang dengannya. Dia menarikku keluar dari sana, meninggalkan Marco di belakang mendengus seperti babi gila. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan siswa dan mendapati para cowok mengejarmu. Jauhi para remaja laki-laki itu untukku ya. Aku tak paham kenapa. Jangan sampai identitasmu terungkap. Jangan khawatir, dan Marco itu anak kecil, bukan tipeku. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingin merasakan pengalaman tergila-gila yang menggetarkan hati? Kurasa Shirley mengincarmu. Raut di wajahnya sungguh tak ternilai. Siapa sangka kalau agen karismatik ini sebenarnya alergi pada para gadis. Selama olahraga, kulihat Shirley sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Augustine, tapi akhirnya berakhir di lantai. Augustine lalu lari menghampiriku untuk minta bantuan saat Marco menghadangnya di tengah jalan. Dia masih menyimpan dendam pada Augustine. Marco mengumumkan perang dodgeball. Oh, anak laki-laki itu tak tahu apa yang dia lakukan. Augustine itu agen terbaik kami. Dia menghindari setiap peluru yang diarahkan padanya, apalagi bola merah biasa ini. Sebagai balasannya, Augustine memberi Marco pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Beruntung baginya, Diane ada di dekatnya dan cukup baik hati untuk membantunya. Tetap saja, Marco tersenyum lebar saat melihatku dan menghampiriku untuk memberiku secari kertas. Maukah kau keluar denganku? Dasar pecundang, dia pasti sudah menaruh hati padamu, Naomi. Rumor mengatakan kalau dia mengajak Amy keluar tapi kemudian dia menghilang. Mungkin gadis malang itu tak bisa menghadapinya. Marco bertemu dengan Amy sebelum dia menghilang. Oh, sekarang dia adalah tersangka utama kami, bukan Shirley. Dengan bersemangat aku melapor Austin soal Marco. Aku punya firasat Marco tahu sesuatu mengenai kasus itu yang mungkin membawa kita ke Amy. Kurasa aku bisa pura-pura kencan dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia di belakang ini semua? Kau mungkin akan dapat masalah, Naomi. Tak masalah, dia sepertinya sangat tertarik denganku. Dia meminta Amy keluar dan dia menghilang tepat setelahnya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi padamu. Tapi dia satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Shirley sudah tak masuk hitungan dan aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kumohon. Dan ya, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri kasus ini. Selama kencan, Marco sangat perhatian, tapi aku sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Amy di hari itu. Jadi, ku dengar kau dan Amy berhubungan sebelumnya. Tidak, kami tak pernah bersama. Bagaimana bisa kau sangat sempurna? Apa kau ini malaikat? Ku dengar sebaliknya, rumor mengatakan kalau kau bahkan pergi keluar dengannya. Mari fokus saja pada kita, bukan begitu? Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Baiklah, kalau kau ngotot ingin tahu. Aku memang mengajaknya keluar, tapi aku tak pernah melihatnya hari itu. Adiknya malah muncul, duduk di meja yang kami pesan dan mengatakan sesuatu kalau Amy tak akan ada untuk sementara waktu. Kukira mereka ingin main-main denganku, jadi aku pergi saja. Diane tahu Amy akan menghilang bahkan sebelum dia raib? Apa Diane ada hubungannya dengan hal ini? Dia mungkin merupakan bagian yang sangat penting yang kami abaikan sejak awal. Aku ke kantor dan melihat Augustine gelisah. Apa kau baik-baik saja? Apa Marco lakukan sesuatu padamu? Aku tak apa. Dan aku punya berita terbesar. Aku lalu cerita ke Augustine dan Jen semuanya dan menyatakan keraguanku terhadap Diane. Kenapa Diane? Dia hanyalah korban yang rentan dan selalu diganggu sepanjang waktu. Dan kau tahu oleh siapa? Shirley. Dia mungkin terlihat rentan, tapi siapa yang tahu seperti apa dia di dalamnya? Dan kau ingat bagaimana dia datang untuk membantu Marco berdiri waktu itu? Sekarang setelah kupikirkan itu, dia sangat mencemaskannya. Dia jelas suka dengan Marco. Ada kemungkinan dia bisa jadi cemburu dengan saudaranya. Oh, hentikan. Tak semua orang itu pencemburu sepertimu. Apa? Tim, ini tak ada gunanya. Untuk saat ini, kita sepakat untuk menjaga Diane tetap dekat. Sekali lagi, tak seorang pun beraksi sendiri. Pencemburu? Lihat saja ku selesaikan kasus ini sebelum dirimu, Jen. Keesokan paginya, kulihat Diane diam-diam melihat Marco bermain basket. Aku bersumpah, Diane pastinya tertarik dengannya dan terlibat dalam hilangnya adiknya. Tapi Augustine tak akan izinkan aku lakukan apapun. Itu membuatku tak punya pilihan lain, yaitu tetap memperhatikan kegiatan Diane. Memang, dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia menerima telepon secara rutin dan keluar kelas, hanya untuk kembali dengan wajah penuh masalah. Kuputuskan untuk membuntutinya sore itu. Dia tampak sangat mencurigakan dan terus berbalik ke belakang untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya.
Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Kami berjalan cukup lama, melewati area ladang yang luas dan terbengkalai, hingga akhirnya dia berhenti di depan rumah kumuh. Ini jelas bukan bangunan untuk tempat tinggal. Seluruh tempat itu terlihat berantakan sekali dan bahkan ada jebakan di mana-mana. Syukurlah sudah kudapatkan sebuah pelatihan di akademi dulu untuk mengenali jebakan-jebakan mematikan ini. Tiba-tiba, kulihat bayangan yang berkelebat berlari tepat di seberang ruangan. Dengan cepat kuikuti lalu kulihat ada pintu mengarah ke rubanah yang gelap. Diane atau siapapun yang berada di sini tak akan begitu mudah untuk ditangani. Oh tidak, ini jebakan. Jika kau berani bergerak sedikit pun, tamat kau. Sekarang beritahu aku siapa kau. Apa kau dari diksi mafia yang coba balas dendam padaku? Mafia? Tidak, Anda salah paham. Saya datang untuk periksa saluran listrik bangunan ini. Tolong sabar dulu. Dia bohong lagi, Tuan Gordon. Aku tahu dia rencanakan sesuatu yang tak baik. Bicara sekarang jika kau ingin tetap utuh. Oh, tidak. Seharusnya ku dengarkan Agustin dan tak biarkan adrenalin bodohku mengambil alih. Apa ini akhir dari misiku? Akhir dari hidupku? Tiba-tiba terdapat suara dentuman keras. FBI, jangan kau berani menyentuhnya. Itu Agustin. FBI? Apa? Tidak, apa yang terjadi? Kau bukan bagian dari geng itu? Jen juga ada di sana untukku, dengan cepat mengambil remote bom dan mematikannya. Bom palsu? Apa kau bercanda? Dengan cepat aku keluar dari jebakan dengan selamat. Agen khusus Naomi Cooper, di mana kau sembunyikan Amy? Tidak, kalian salah paham. Tuan Gordon adalah ayah kandung Amy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku menatap Agustin dan Jen, yang sama terkejutnya denganku. Tuan Gordon dulunya bekerja untuk geng itu, tapi dia telah mengubah hidupnya. Itulah kenapa dia kira kau dari geng lamanya yang datang padanya untuk balas dendam. Belum lama ini ia mengidap penyakit serius yang membutuhkan transplantasi ginjal. Dan Amy satu-satunya kerabat yang dia punya. Kau memberitahuku kalau Amy setuju untuk memberinya ginjal? Lalu kenapa di sini dalam kegelapan? Kenapa sembunyi? Karena ibu Amy membenciku dan melarangnya menemuiku, apalagi memberikanku ginjal yang utuh. Tapi Amy adalah putriku yang berhati emas. Meskipun aku tak ingin, dia memaksa memberiku ginjalnya supaya aku bisa tetap hidup. Jika ibu tahu soal ini, ia tak akan pernah setuju. Itulah kenapa Amy harus melarikan diri untuk jalani transplantasi dengan Tuan Gordon. Di mana dia sekarang? Beristirahat di ruangan itu. Jangan khawatir, Tuan Gordon telah merawatnya dengan baik. Sementara aku bawakan makanan dan kebutuhan lain. Dengan cepat ku tendang pintu dan melihat Amy terbaring di tempat tidur. Keributan apa itu, Diane? Apakah membawakan ayah labu? Aku, Agustin, dan Jen melihatnya sekarang. Kita semua salah selama ini. Hari berikutnya kami pergi mencari ibu Amy dan berbicara dengannya. Awalnya dia terkejut, tapi setelah mengetahui semuanya, dia sadar betapa salahnya memisahkan ayah dengan putrinya. Dia sangat tersentuh dengan hati putrinya yang mulia dan setuju mengizinkan Amy datang mengunjungi Tuan Gordon mulai sekarang. Melihat kakak adik itu, membuatku memikirkan saudaraku sendiri. Aku minta maaf. Kami saling berpelukan erat, pada akhirnya kami juga bersaudara. Ya, kasus ditutup. Mari kita adakan perayaan yang meriah, bagaimana? Aku sebenarnya ada kencan sekarang, kenapa tak kau ajak Naomi denganmu? Kemudian dia meninggalkan kami di sana. Jen yang jahil. Aku sangat lega kau baik-baik saja, Naomi. Karena jika terjadi apa-apa denganmu. Ya, Agustin? Jika terjadi apa-apa, aku rela mati untukmu. Kalian sedang menyaksikan Beris Blue yang luar biasa. Aku Sonya, vokalis yang sangat berbakat. Dan cowok di sebelah sana yang sedang memetik gitar adalah Eric, pacarku. Dia juga komposer dan backing vokal kami. Ya, priaku ini jago segalanya, sama sepertiku. Sebenarnya, dialah yang menemukan bakat vokalku dan membantuku dalam meraih ketenaran. Debut album kami meledak di tanggal lagu, dan sisanya adalah sejarah. Eric memintaku untuk jadi pacarnya di atas panggung setelah set kami selesai. Aku tak tahu siapa yang lebih gembira, aku atau para penggemar yang memujaku. Semuanya begitu sempurna, dan kemudian album kami berikutnya gagal. Kurasa semua tekanan telah mengganggu proses menulis Eric. Kucoba untuk memberinya energi positif. Kami akan mengadakan pertunjukan besar untuk debut single baru kami dan memulai kebangkitan kami. Siapa yang tahu kapan mentari akan bersinar lagi, ya kan? Tapi selama tampil, saat Eric muncul untuk memberiku sorotan, aku melangkah maju dan tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Sonya, hidungmu patah. Aku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi, tapi hidungku terlihat seperti petir. Aku tak bisa terlihat seperti ini. Aku harus cantik. Kau selalu jadi cewek tercantik bagiku. Tak perlu khawatir, kita masih bisa perbaiki ini. Tapi tepat setelahnya, foto hidungku yang patah menjadi berita utama. Aku diolok karena mengagumi kecantikan alami, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Dasar burung nasar. Aku harus mengunggah video saat aku terpeleset untuk mengakhiri rumor ini. Tapi mereka mengklaim aku sengaja lakukan itu untuk dapatkan perhatian. Apa-apaan? Kami mengira semua drama itu akhirnya selesai. Tapi tidak. Tepat ketika hidungku sembuh, foto masa SMP-ku yang gemuk sebelum puber muncul di internet. Yang memicu rumor kalau aku harus merekonstruksi seluruh tubuhku.
Beberapa postingan anonim bahkan mengarang kalau aku ini pemarah dan sombong terhadap kru band dan staf yang berjaga. Maksudku, aku mungkin sedikit kasar, tapi aku ini terkenal, jadi aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian, mari kita batalkan show-nya mulai beredar. Apa orang-orang Malang ini tak punya kegiatan yang lebih baik selain bergosip tentangku? Tapi para penggemarku menyadari hal ini dan banyak tiket tur kami yang dibatalkan. Manajerku panik dan menyuruhku cuti hingga rumor ini mereda. Betapa konyolnya. Lebih buruk lagi, mereka sebenarnya akan mencoba menggantikan aku, vokalis cantik yang tak ada duanya. Beraninya mereka lakukan ini padaku. Aku adalah band ini. Bertahanlah sayang, aku janji akan kucari cara mengembalikanmu. Jelas, foto-foto tak bocor dengan sendirinya. Ada orang brengsek yang melakukan ini, dan sekarang jadi misi hidupku untuk melacak mereka dan membuat mereka membayarnya. Oke, jadi dari pencarian internet, ku telusuri asal rumor dari kelompok anti-fansku. Percayakah kalian mereka benar-benar bertemu di kafe ini sebulan sekali hanya untuk menjelek-jelekanku? Mereka bahkan punya jadwal. Betapa konyolnya. Apa yang pernah kulakukan pada mereka? Dengan menyamar, aku datang untuk mencari lebih banyak petunjuk. Di dalamnya terdapat foto-fotoku yang bocor. Astaga, orang-orang ini jelas punya terlalu banyak waktu luang. Tunggu, cowok ini kelihatannya tak asing. Apa dia Owen, cowok yang kutaksir saat SMA? Dia adalah seniorku di klub musik dan penyanyi, gitaris serta komposer yang sangat berbakat. Tapi bagaimana mungkin dia menjadi anti-fanku? Aku bahkan tak pernah bicara dengannya. Kelompok itu membahas betapa soknya aku. Mereka bahkan mengatakan aku dan Erik pura-pura pacaran hanya untuk menutupi berita mengenai kegagalan album terakhir kami. Jelas cinta kami itu sungguhan. Aku tak pernah bosan mendengar omongan jelek mengenai lagu Eric, tapi ini waktunya pulang. Jika kalian memposting tentang Berries Blue, silakan klaim uang kalian di kasir sebelum pulang. Apa? Owen sungguhan membayar mereka untuk memfitnah bandku? Kenapa dia berniat sekali menghancurkan karirku? Apa dia punya dendam pribadi terhadapku? Aku harus mencari caraku sendiri untuk mengetahui semua ini. Jadi salah satu dari mereka seharusnya berhasil. Aku segera menelpon untuk daftar pekerjaan. Dan dapat. Waktunya tampil. Sangat penting untuk tampil sesuai peran, jadi aku berdandan sebagai gadis bertampang lugu untuk shift pertamaku. Berkat keajaiban makeup, bahkan aku sendiri sulit mengenali diriku sendiri. Panggil aku Summer mulai dari sekarang. Setelah perkenalan, Owen langsung memberiku banyak sekali pekerjaan. Aku harus lakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kotor. Aku adalah bintang yang sangat dimanjakan, bukan buruh. Dia benar-benar bos yang eksploitatif. Aku pasti gila pernah naksir padanya. Di malam hari, kelompok anti-fan itu muncul lagi, diikuti dengan wajah yang familiar. Itu Rina, adik Owen. Dulu di SMA, dia itu cukup sombong. Sepertinya tak ada yang berubah. Apa kalian tahu Sonya itu dulu anak yang aneh saat SMA? Sekarang saat dia terkenal, dia berlagak seolah dia di atas orang lain. Berhenti di sana rambut wortel, siapa namamu? Aku Summer. Jadi Summer, di sini kita punya persyaratan khusus untuk setiap orang baru. Kau harus lolos tes anti-fan. Beritahu kami, menurutmu apa hal paling menyebalkan tentang Sonya? Sekarang aku harus mencemarkan nama baikku sendiri? Sebenarnya, aku teman masa kecil Sonya. Iya, hanya tetangga. Dia anak paling buruk di lingkungan itu. Seperti apa penampilan Sonya waktu dia masih kecil? Dan bagaimana kepribadiannya? Dia gendut dan kejam ke anak-anak lain. Dia melempar serangga ke mereka dan tak pernah meminjamkan mainannya. Catat itu guys, ingat untuk mengutip sumber sebagai tetangga dekat Sonya. Kau bisa dapat bonus juga karena berkontribusi informasi berguna seperti ini. Apakah Rina juga terlibat dalam hal ini bersama kakaknya? Saat Rina pergi, anti-fans yang lain, Caleb, Violet, dan June masih belum pulang. Tapi berbalik ke panggung dan mulai menyetel alat musik. Apa? Mereka membuat sebuah lagu untuk mengolokku. Tak hanya soal rumor operasiku, tapi juga soal aku sombong, pemarah, kompetitif, tak berbakat, tak sopan, dan tak pernah gunakan uangku yang berlimpah untuk membantu sesama. Musik mereka bagus, tapi ketidaksopanan membunuh keterampilan mereka. Aku penasaran, kenapa orang-orang begitu membenci Sonya? Dia itu kasar dan musiknya buruk. Ya, suara aslinya bagus, tapi tanpa emosi. Dia mungkin tak tahu apapun soal cinta, dan juga tak punya teman. Komentar-komentar dari anti-fans itu membuatku berpikir, kurasa aku memang sulit untuk terbuka dengan orang lain, dan aku terkadang sedikit pemarah. Tapi, apa aku benar-benar tak disukai? Jangan hidung itu lagi, kumohon. Hah? Owen? Pertama kau pecahkan cangkir, sekarang kau buang-buang gula. Gula? Serius?
Apakah kau tak akan bertanya apa aku terluka? Jika aku tinggalkan tempat ini dengan satu goresan saja, tempat ini akan berakhir, kau tahu? Tempat ini baik-baik saja hingga kau datang. Paling tidak, Summer, kau harus belajar bagaimana minta maaf dan berterima kasih. Tiba-tiba, kata-kata para anti-fan bergema di kepalaku. Sebagai Summer, Owen masih melihat bagaimana aku ini sosok diva. Itu artinya, sebagai Sonya, aku pasti sangat keji. Aku menyesal. Seharusnya aku berterima kasih kau membantuku. Itu tak masalah. Aku lega kau tak terluka. Jangan lupa hadiah Rina di kasir. Ambillah sebelum kau pergi. Kenapa kau harus membayar orang lain untuk menjelekkan Sonya? Aku hanya melakukan semua ini untuk adikku, tapi itu membawa lebih banyak pelanggan masuk, jadi terserahlah. Jadi orang di balik ini adalah Rina? Kurasa bukan, pasti ada yang mengendalikannya. Tapi siapa? Aku tak tahu, kenapa kau begitu khawatir, Summer? Aku hanya penasaran. Aku dulu pernah berpikir buruk tentang Owen, tapi di balik sikapnya yang dingin, dia cukup baik dan perhatian, sama seperti beberapa tahun lalu. Aku berusaha menghindari hujan dan menabraknya. Dia menyelamatkanku agar tak terjatuh, tak peduli betapa berkeringatnya aku dan bahkan memberiku payungnya. Tapi di depan gebetanku, aku terlalu malu untuk berkata apapun, lalu segera pergi. Sejak saat itu, aku merasa tak begitu terganggu mendengar para anti-fan mencercaku dan kemerosotan band kami. Toh hampir semuanya benar, paling tidak dengan cara ini aku bisa belajar dari kesalahanku di masa lalu dan jadi orang yang lebih baik. Bunga bisa tumbuh di tempat yang tak lazim, ya kan? Ya, anti-fan ini sebenarnya jadi teman-temanku. Entah kenapa main bersama mereka lebih menyenangkan daripada The Berries. Oke teman-teman, kalian harus tunjukkan musik kalian ke dunia. Jadi aku daftarkan band pemula kami untuk mengikuti kompetisi musik lokal. Apa? Tapi kita bukan profesional. Apa menurutmu kita bisa menang? Siapa peduli, aku selalu ingin tampil di panggung besar. Tapi apa yang akan kita mainkan? Pakailah salah satu laguku jika kalian mau. Kudengar bayarannya cukup bagus. Oh, aku suka sekali lagumu. Kami berlatih bersama setiap malam dan semua orang begitu fokus pada hal ini sehingga mereka tak lagi sebarkan rumor buruk tentangku. Owen memang jenius. Mendengarnya mainkan intro selalu membuatku merinding. Dan begitulah bayangan Owen yang tampan dan berbakat muncul kembali dalam benakku. Oh tidak, bangunlah Sonya, kau sudah punya pacar. Erik. Ngomong-ngomong soal Erik, dia acuhkan semua panggilan teleponku. Aku paham dia sibuk berlatih untuk pertunjukan, tapi bukankah dia janji akan temukan cara untuk membawaku kembali? Oh, aku paham. Kau terlalu sibuk bermain band untuk posting apapun. Kami tampil akhir pekan ini. Kau yang memulai ini ya kan, Summer? Aku tahu kau ini bawa masalah sejak awal. Keluar dari sini. Aku di pihaknya, apa kau akan mendepakku keluar juga? Apa kau tak tahu aku lakukan ini untukmu? Apa kau lupa kalau Erik mencuri lagu-lagumu dan menggunakannya untuk debut albumnya? Rina, apa kau kira aku tak tahu apa yang kau rencanakan? Kau dan Erik saling berhubungan. Ya kan? Bukankah dia menginginkan kau sebarkan rumor supaya dia bisa menggantikan Sonya pacarnya sekarang? Dia bilang kalau aku berhasil, posisinya dalam band akan jadi milikku. Perselingkuhan itu masalah lain, tapi dia tak bisa membantumu dengan musik yang tak enak didengar. Itulah kenapa aku butuh lagumu, Owen. Berikan aku beberapa dan semuanya akan berjalan lancar. Di momen itu, semuanya menjadi jelas. Album satu-satunya yang membuat nama The Berries terkenal ternyata adalah curian. Dan parahnya lagi, orang di balik anjloknya karirku adalah pacarku sendiri. Erik yang brengsek itu begitu mendambakan ketenaran dan tak akan biarkan dirinya terjebak skandal cinta segitiga. Kau tahu betapa penting opini publik baginya. Dia memanfaatkanmu dan segera setelah kau beri apa yang dia inginkan, dia akan menjatuhkanmu tanpa pikir panjang. Aku tak semudah itu tergantikan. Apa maksudmu, Summer? Aku minta maaf karena bohong tentang siapa sebenarnya aku, tapi tak semuanya palsu. Kuharap kau bisa merasakannya. Sampaikan kata-kataku padanya. Aku keluar, dan kau, Rina, si brengsek itu tak layak mendapat cinta atau kepercayaan kita. Meski aku tak ingin kembali jadi Sonya yang terkenal, aku juga tak bisa terus jadi Summer yang bebas. Aku tak menyadari ada mereka di sana. Mereka pasti sudah mendengar semuanya. Kau Sonya, bukan Summer? Selama ini kau membohongi kami. Aku minta maaf, aku tak bermaksud menyakiti atau menipu kalian. Kata-kata kalian membuatku ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Dan musik kalian banyak mengajari dan menginspirasiku. Caleb, Violet, June, aku hanya ingin berteman dengan kalian. Siapa yang mau jadi temanmu, kau pembohong? Aku mungkin telah temukan kebenaran tentang diriku sendiri dan Erik. Tapi sekarang aku kehilangan karirku, teman-temanku, bosku, semuanya. Aku sudah mengacaukan semuanya dan aku tak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tak pantas menjadi Sonya atau bahkan Summer. Itu pasti kurir, aku hampir tak punya energi untuk bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di hadapanku adalah Owen. Apa dia jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Sonya, aku telah banyak berpikir tentang bandmu dan Erik dan kusadari kalau ini bukan salahmu. Kau tak bisa biarkan Erik menang, kau terlalu berbakat untuk itu. Jika kau tunjukkan semua orang jati dirimu, aku tahu mereka pasti akan mencintaimu. Sebenarnya, ada satu hal yang ingin kuakui padamu. Aku dulu pernah punya perasaan padamu saat SMA.
Tapi kau bahkan mungkin tak tahu kalau aku ada. Sungguh? Itu bodoh sekali. Apa maksudmu? Sebenarnya, waktu itu aku juga suka padamu. Kau sangat cantik dan pemalu dengan suara yang indah itu. Tapi saat aku mendekat untuk bicara padamu, kau hanya lari kabur. Andai saja aku lebih percaya diri dan berani, mungkin kita bisa jadi berbeda. Bagaimana sekarang? Maksudku, kau masih mau nyanyikan laguku? Itu suatu kehormatan, lagumu selalu istimewa. Owen menarikku ke kompetisi dan dengan lembut memetik bass untukku. Pergi ke sana tanpa anggota band yang lain sepertinya menakutkan, tapi kami tak boleh menyerah. Owen hendak menuntunku ke panggung saat Rina segera menghampiri kami dan memegang lenganku. Sonya, aku mengacau. Benar bahwa Erik memperalatku dan aku sangat terbutakan hingga percaya padanya begitu saja. Aku sudah mengoreksi informasi keliru tentangmu. Aku memeluknya saat para anti-fan yang lain muncul. Aku minta maaf ke mereka bahwa sekarang aku jadi versi lebih baik diriku berkat mereka. Ternyata kami sangat menyukai Samar, jadi kami memaafkanmu. Sekarang kami siap untuk mengguncang malam. Kau tak bisa bernyanyi dengan mereka, Sonya. Lagu itu seharusnya jadi lagu tema di album kami berikutnya. Erik, itu lagu Owen, bukan milikmu. Dan bukankah Rina sudah bilang padamu aku tak lagi peduli dengan bandmu? Memang, sepertinya dia tak mendengarkan. Kami sudah mempublikasikan rencana kotormu di semua forum supaya semua orang bisa lihat betapa brengseknya dirimu. Tidak, kau harus ikut denganku. Beritahu mereka kau mengarangnya. Tinggalkan dia sendiri. Aku tak akan biarkan kau mengambil apapun lagi dariku, laguku, atau cewekku. Dia sekarang teman kami, jadi permisi. Kami harus naik panggung dan menampilkan lagu kami. Aku tak percaya aku kembali lagi ke panggung. Hanya kali ini jauh lebih baik. Teman-teman bandku keren, lagu itu luar biasa dan para penonton begitu bersemangat. Kulihat Erik dengan penuh rasa malu menghilang di kerumunan. Sayang sekali, itulah akibatnya jadi pembohong besar yang licik. Menjelang akhir lagu, Owen menarikku mendekat padanya dan kerumunan menjadi hening. Yang bisa ku dengar hanyalah degup jantungku saat dia memberiku ciuman terbaik yang pernah ada.